Baik, selamat pagi, selamat datang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam training untuk pelatihan optimalisasi peluang corporate social responsibility dengan judulnya itu adalah tak kenal maka tak paham. Nah, kita akan bicara banyak tentang CSR bersama dengan Mas Dito. Dan sudah hadir di sini Mas Dito. Halo Mas Dito, sehat selalu ya Mas ya. Selamat pagi. Ya. Sehat Mbak Dini. Ya, Mudah-mudahan semua juga sehat. Jadi Mas Dito ini adalah seorang penulis dan juga praktisi tentang CSR dan juga cukup aktif dan sangat aktif di lembaga swadaya masyarakat. Beliau hari ini akan berbagi, memberikan segala ilmunya dan pengetahuannya tentang apa sih tentang corporate responsibility, terus penting apa sih kita itu untuk mengakses CSR tersebut dan apakah kita perlu untuk melakukan kolaborasi dengan sektor usaha terutama untuk mengakses corporate social responsibility. Oke, terima kasih Mbak Dini. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi dan salam sehat bagi teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sebetulnya kita mengawali hari Sabtu di akhir pekan ini dengan hal yang positif, meluangkan waktu untuk belajar. Meluangkan waktu buat saya untuk berbagi juga dengan teman-teman untuk sharing. Ada beberapa hal seperti saya diminta oleh teman-teman di Co-Evolve untuk sharing mengenai apa itu yang disebut dengan corporate social responsibility. Saya akan memulai dari sesi sebelumnya. Jadi kalau kita bicara mengenai corporate social responsibility, sebetulnya diskusi ini sudah dimulai dengan sesi pada tanggal 23 Oktober 2021. Pada waktu itu kita mengawali dengan sesi mengenali ragam inisiatif sosial dunia usaha. Nah, dalam sesi tersebut kita tidak secara spesifik berbicara tentang CSR, berbagi pengalaman dan cerita tentang CSR, tapi secara luas adalah mengenai aktivitas sosial yang dilakukan oleh dunia usaha dan apa saja bentuknya. Pertama-tama kita mencoba membahas mengenai apa manfaat dan risiko bagi bagi civil society organization untuk bekerja sama atau ketika bekerja sama dengan private sector. Nah, di sini kita ada diskusi apa saja manfaatnya. Apakah manfaatnya hanya sekedar finansial, ataukah ada manfaat dalam bentuk human resource, ataukah ada manfaat dalam bentuk capacity building atau dalam bentuk networking, publisitas dan lain-lain. Sesudah itu kita juga perlu melihat di sisi sebelahnya, yaitu sisi private sector itu sendiri. Apa sih benefit dan apa sih pertimbangan perusahaan ketika berkolaborasi dengan civil society organization? Apa goals yang mau dicapai oleh perusahaan? Itu yang kita bahas di section kedua di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada satu hal terkait dengan corporate social initiative atau inisiatif sosial perusahaan. Perusahaan terkadang ikut mempertimbangkan apa sih masukan dari konsumen. Itu baru satu hal. Itu konsumen. Nah, hari ini kita mungkin juga harus mempertimbangkan tidak sekedar konsumen yang harus dipertimbangkan suaranya, tapi juga stakeholders yang lain, pemangku kepentingan yang lain. Tidak hanya shareholders atau pemegang saham, tapi juga stakeholders, pemangku kepentingan. Nah, kemudian sesudah kita melihat kondisi-kondisi tersebut, kita mencoba masuk ke dalam apa saja inisiatif sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini yang bentuk-bentuk ini yang biasa kita temukan di sekitar kita. Apakah itu CSR? Nah, kita akan mendalami apa sebetulnya CSR itu hari ini. Nah, kemudian di bagian terakhir, dua bagian terakhir, kita juga mencoba membahas mengenai pendekatan untuk memperoleh dukungan perusahaan. Apa sih step-step yang harus dilalui? Apa sih pendekatan yang harus dilalui? Apakah hanya langsung datang bawa proposal? Nah, terus kalau kayak gitu, apa bedanya dengan panitia 17-an di RT saya datang bawa proposal di dalam map gitu kan? Nah, apakah ini hal yang berbeda atau hal yang baru? Yang terakhir adalah batasan etis. Sejauh mana etika sejauh mana batasan yang perlu menjadi pertimbangan oleh teman-teman civil society organization untuk bekerja sama dengan private sector. Contoh misalnya
teman-teman dari NGO yang bergerak di bidang pendidikan untuk kader-kader posyandu yang juga mempromosikan ASI dini. Apakah perusahaan ini, apakah lembaga ini akan berkolaborasi dengan misalnya perusahaan rokok? Atau apakah lembaga ini akan berkolaborasi dengan perusahaan yang memproduksi air susu dalam kemasan? Bukan air susu dalam kemasan, susu dalam kemasan. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal etikal. Nah, hari ini secara khusus kita akan berbicara mengenai CSR. Apa itu CSR? Seringkali kita berbicara mengenai CSR. Nah, tapi apakah kita sudah memperoleh pemahaman yang cukup mengenai CSR itu? Apakah jangan-jangan apa yang kita pahami sebetulnya tidak sama dengan yang dipahami semua orang? Jangan-jangan apa yang kita pahami mungkin belum selengkap yang dipahami oleh orang-orang yang lain. Sehingga ketika kita ngomong CSR, tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan secara tepat, pas. Kalau tadi Mbak Dini yang memulai sesi ini berbicara tak kenal maka tak sayang, kalau di sini dikatakan tak kenal maka tak paham. Gitu. Jadi idenya adalah tak kenal maka tak paham. Nah, kita akan berbicara mengenai apa itu corporate social responsibility, namun yang sering kali terdengar itu adalah CSR sebagai CSR, cuman sekedar rupiah. Apakah CSR itu akan menjadi seolah-olah mesin ATM di mana kita memasukkan kartu ATM, kemudian uangnya keluar? Apakah memang demikian? Ibaratnya yaitu mesin ATM, saya datang bawa proposal, perusahaan mau nggak mau harus ngeluarin duitnya. Apakah demikian? Tapi sebetulnya apa yang melatar belakangi pemikiran mengenai CSR itu? Atau bahkan ada salah seorang teman yang menjadi sekarang kalau nggak salah satu direktur kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial dulu dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung, Prof. Edi Suharto, itu mengatakan kalau CSR tidak dipahami secara pas, maka itu akan menjadi candu. Candu bagi siapa? Bagi perusahaan dan juga bagi pemangku kepentingan di sekitarnya. Mengapa? Karena seolah-olah dia akan oke, saya melakukan ini dan ini, semakin ketagihan melakukan ini dan ini, tapi yang dilakukan tidak pas. Bahkan justru mungkin meninabobokan pemangku kepentingan atau meninabobokan masyarakat yang harusnya menjadi lebih berdaya, bisa didorong untuk lebih berdaya. Nah, kalau menjadi demikian, jangan-jangan perusahaan juga akan tersandra. Tersandra yang seperti apa? Tersandra yang seperti apa? Artinya apa? Kalau dengan demikian perusahaan haruskah ketika ada pihak-pihak yang datang siapapun itu akan selalu memberikan sumber dayanya, selalu demikian, gitu. Nah, candu, tersandra. Nah, kalau sudah menjadi candu dan tersandra, lama-kelamaan perilakunya seperti itu, pola yang terbangun seperti itu, jangan-jangan nanti akan menjadi racun yang tidak pas, sehingga itu menjadi racun, masyarakatnya menjadi tidak berdaya, namun semakin tergantung, perusahaannya juga tidak dapat berinteraksi secara positif dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini yang yang dikhawatirkan. Kalau kita tidak memahami secara komprehensif mengenai apa itu CSR. Baik, teman-teman, kencangkan sabuk pengaman karena kita akan melalui sharing dan diskusi yang hal-hal yang mungkin belum teman-teman pernah peroleh sebelumnya, sehingga ini akan mencoba membuka wawasan kita. CSR adalah suatu hal yang multidisipliner sehingga ada banyak perspektif. Nanti kita saling sharing. Ada teman-teman yang memiliki pengalaman di sini, ada beberapa teman yang juga sudah memiliki pengalaman bekerja sama dengan civil society organizations. Kemudian ada beberapa teman di civil society organization yang juga sudah pernah memiliki pengalaman bekerja sama dengan private sector. Ini hanya peringatan aja karena materinya masih materi yang asik untuk ikuti sampai dengan sore. Nah, kita masuk ke sini. Kita selalu bisa mengatakan ada sektor usaha atau sektor bisnis itu memiliki peran dalam pembangunan. Kita bicara kalau pemerintah mendorong untuk dibukanya lapangan kerja. Nah, siapa yang akan membuka lapangan kerja? Mereka kan regulator.
yang membuka lapangan kerja dengan program misalnya pembangunan tol, pembangunan dermaga, pembangunan pelabuhan siapa? Itu pasti yang melakukannya adalah perusahaan. Nah, di sini sebetulnya kita melihat bahwa kontribusi sektor swasta di dalam pembangunan, baik lokal, baik nasional maupun global, itu cukup besar. Kalau nggak bisa dikatakan sangat besar, tapi cukup besar. Buat saya besar aja oke lah. Nah, hal yang positif ini tentu akan berjalan beriringan dengan hal-hal yang lain yang kadang-kadang lepas dari perhatian di satu sisi, tapi menjadi perhatian di sisi yang lain, khususnya dari para pemangku kepentingannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebagian besar bencana lingkungan paling buruk itu disebabkan oleh perusahaan. Ini dikutip dari buku The Borrowed Earth, Bumi yang Dipinjam, yang mengatakan demikian. Jadi meskipun pembangunan ini berjalan, ada dampak-dampak negatif yang seringkali muncul dari proses pembangunan itu sendiri. Muncul dari proses aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang sebagai bagian dalam proses pembangunan itu. Nah, dikatakan dalam buku yang lain bahwa 75% masalah sosial dan lingkungan itu disebabkan oleh perusahaan. Nah, ini menjadi kesadaran. Artinya apa? Banyak pemangku kepentingan yang mencoba mengingatkan perusahaan tentang perannya, tentang dampaknya. Nah, ini dari terbitan dari BBC website Planet Under Pressure tahun 2004 dikatakan ketika bumi semakin meningkat populasinya, maka kebutuhan untuk penggunaan air itu juga semakin meningkat. Ternyata untuk kebutuhan industri juga CO2 karbon dioksida, konsentrasi karbon dioksida itu juga meningkat. Jumlah mobil meningkat lah. Kalau jumlah mobil meningkat berarti polusi udara juga meningkat. Yang bagian bawah penggunaan fertilizer yang kimiawi terutama. Nah ini juga meningkat. Kehilangan hutan-hutan, loss of rainforest. Kemudian penggunaan paper atau kertas. Nah, bagaimana semakin banyak pekerjaan, semakin banyak kertas digunakan. Semakin banyak kertas digunakan, semakin banyak pohon yang harus dijadikan kertas, dijadikan tisu. Lalu bagaimana dengan sumber daya alam lainnya? Perikanan misalnya. Bagaimana dieksploitasi? Bagaimana orang tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, ikan yang langka pun diambil, dijual, dan dikonsumsi. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang ada di dunia sekitar kita. Nah, dalam World Economic Forum tahun 2021, World Economic Forum ini setiap tahun menerbitkan satu laporan yang disebut dengan Global Risk Report. Nah, di sini disebutkan adanya jenis-jenis risiko atau jenis-jenis hal-hal berbahaya yang dialami oleh dunia ini. Dan di sana kalau dari sisi peluang terjadinya, ya climate action failure, jadi kegagalan dalam menyelamatkan iklim. Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Itu secara likelihood atau opportunity kejadiannya, peluang terjadinya. Nah, sementara dari sisi impact-nya, apa yang dirasakan? Karena 2021 sampai dengan 2 tahun ke belakang, 2020, itu kita banyak berhadapan dengan pandemi COVID-19, maka hal yang pertama dampak dirasakan itu adalah infectious disease. Saya bahasakan sederhana ya, pandemi global yang terjadi sekarang ini. Kemudian hal kedua yang dipandang memiliki dampak adalah climate action failure, sama dengan yang dari sisi opportunity tadi. Kemudian yang ketiga adalah penghancuran massal, khususnya dari senjata. Nah, ini yang menjadi perhatian secara global yang dibahas dalam Forum Ekonomi Dunia. Nah, ini termasuk masalah-masalah sosial lingkungan yang dihadapi secara global. Apa impact-nya terhadap perusahaan, apa impact-nya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, tentu juga ada. Nah, karena hal-hal tersebut juga sebagian disebabkan oleh aktivitas perusahaan dalam bisnisnya, maka banyak sekali tekanan yang diberikan kepada perusahaan untuk dapat menjalankan usahanya secara ramah sosial dan ramah lingkungan. Ini diawali dengan kesadaran itu mulai di sekitar tahun 1960-an. Nah, itu ada dikatakan di sini ada first wave limits, ada first wave peak.
ada tekanan-tekanan, ada dorongan-dorongan yang mendorong perusahaan untuk semakin ramah sosial dan lingkungan. Kemudian ada bencana-bencana, misalnya Bhopal, ini yang reaktor nuklir. Kemudian kalau di Rusia itu ada Chernobyl di tahun 1980-an yang sempat mengalami bencana. Nah, ini disebut sebagai adalah bukti-bukti global, bukti-bukti besar yang semakin mendorong, semakin menekan dunia usaha untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Secara global juga, UN atau PBB itu juga memulai gerakan-gerakan untuk mempromosikannya. Ada Hari Bumi, kemudian ada gerakan-gerakan lain, misalnya. Kemudian hingga ada buku mengenai Our Common Future, mengenai Sustainable Development. Itu nanti akan menjadi bagian dari tekanan-tekanan, dorongan-dorongan kepada perusahaan untuk semakin memperdulikan aspek sosial dan lingkungan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk respon yang disampaikan oleh perusahaan terhadap tekanan-tekanan tersebut. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi dimulai di sekitar tahun 1960-an, 1960 sampai dengan hampir 20 tahun sesudahnya, ada kebangkitan mengenai pemikiran bahwa perusahaan harus aware terhadap permasalahan sosial dan lingkungan terutama. Kalau kita bicara sosial tentu tidak terlepas dari lingkungan. Fase 1980-an sampai 1990-an itu mencoba melakukan pendekatan yang reaktif. Perusahaan merespon ketika ada masalah. Nah, ini jadi dia masih dalam posisi pasif. Kemudian pada pertengahan 1990-an sampai awal-awal 2000, perusahaan mulai berpikir untuk mencoba melakukan kerjasama dengan pihak-pihak untuk mengantisipasi terjadinya masalah. Masalah ini bisa jadi masalah sosial, masalah lingkungan, misalnya kebocoran minyak, dan lain-lain. Nah, di sini sebetulnya sudah hingga saat ini, sekarang sudah 2020-an, itu sudah mengalami pergeseran yang cukup panjang, bahwa perusahaan tidak sekedar menangani masalah, tapi dia juga bisa memiliki peluang untuk mempromosikan bahwa saya adalah perusahaan yang baik, saya adalah perusahaan yang bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan. Saya adalah perusahaan yang memberikan perhatian terhadap para pemangku kepentingan saya. Itu mulai masuk di fase ketiga dan fase keempat. Fase ketiga, keempat, dan kelima. Ketika fase kelima, perusahaan mulai dalam dinamika global semakin didorong untuk berkontribusi terhadap masalah sosial dan lingkungan. Kita ingat bahwa pada tahun 2000 itu ada yang disebut dengan Millennium Development Goals yang dicanangkan oleh PBB. Kemudian pada tahun 2015 dicanangkan Sustainable Development Goals yang mentargetkan tahun 2030 permasalahan-permasalahan global, isu-isu global dapat diselesaikan. Ini adalah proses perjalanan yang panjang untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial dan lingkungan. Tapi di mana peran perusahaan itu? Nah, ini kita akan mencoba masuk ke sana. Nah, ini adalah evolusi CSR mulai dari pemikiran di tahun 1950-an sampai dengan sampai dengan tahun 2000-an sekarang ini. Jadi dimulai dengan hanya sekedar filantropi, berbuat baik, hingga kemudian mencoba pada tahun 84 Edward Freeman dengan buku tentang strategic management, a stakeholder approach, itu menjadi momentum bahwa bisnis itu sudah seharusnya tidak hanya memikirkan kepentingan shareholders atau pemegang sahamnya saja, tapi perusahaan juga harus memperhatikan stakeholders atau pemangku kepentingan. Siapa stakeholders itu? Mulai dari konsumen, mulai dari masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan, pemerintah, kemudian civil society yang memberikan input dan masukan, kemudian academician, media. Nah, itu perusahaan harus memperhatikan. Karena apa? Perusahaan hidup di dunia yang besar. Dia tidak hanya hidup sendiri dan memproduksi untuk mencari keuntungan, tapi ada hal-hal lain di sekitarnya itu yang kalau dia tidak memperhatikan itu akan berpengaruh terhadap dinamika operasional bisnisnya. Bisa jadi terhambat, bisa jadi justru menghentikan bisnisnya. Nah, momentum itu muncul bahwa perhatian terhadap pemangku kepentingan itu muncul ketika bukunya Pak Freeman ini. Tahun 87 ada Komisi Brundtland itu yang mencetuskan ide mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, termasuk nanti dilanjutkan dengan KTT Bumi di Rio de Janeiro. Nah, pada tahun 1997 John Elkington mencetuskan konsep triple bottom line.
bahwa perusahaan itu akan menjadi berkelanjutan, continue dengan operasional bisnis dan lingkungannya jika dia memperhatikan 3 aspek, people, profit, and planet. People itu berbicara mengenai masalah-masalah sosial di sekitarnya, juga mengenai bagaimana perusahaan memanage masalah sosial yang ada di dalam lingkungan bisnisnya. Kemudian planet itu berbicara soal lingkungan, nanti kita bicara. Kemudian profit pada akhirnya itu akan berbicara soal bagaimana perusahaan memperoleh laba. Tapi dengan perkembangan saat ini, Sustainable Development Goals yang mentargetkan tahun 2030, itu tidak sekedar profit yang dibahas, tapi prosperity. Jadi people, prosperity, karena kalau prosperity itu tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Kemudian ada people, prosperity, planet, peace. Nah itu semua menjadi perhatian. Nah, ketika kita mulai bicara tentang CSR, itu kadang-kadang banyak dimensi dan banyak definisi yang dibawa oleh masing-masing pakar dari masing-masing bidang. Ketika kita bicara dari perspektif komunikasi, itu CSR itu banyak dimaknai sebagai upaya untuk melakukan penanganan terhadap krisis atau crisis management, dan yang berikutnya adalah untuk membangun reputasi perusahaan atau reputation building. Nah, ketika kita bicara dari sisi sosiologi misalnya, kita akan bicara bagaimana mengelola relasi dengan masyarakat. Ketika kita bicara dengan perspektif antropologi, kita berbicara bagaimana mengelola atau mengenali pola perilaku yang ada di masyarakat supaya kita bisa berjalan seiring. Ketika kita berbicara dari aspek pemerintahan desa, misalnya teman-teman dari Akademi Pemerintahan Masyarakat Desa, APMD misalnya, itu akan berbicara mengenai bagaimana desa itu bisa optimal dengan adanya support CSR. Dari sisi manajemen, ada manajemen risiko, ada manajemen reputasi, ada manajemen krisis. Nah, ini banyak sekali. Nah, ada salah satu pakar yang bernama Alexander Dasrut ini, dia mengumpulkan berbagai definisi mengenai CSR yang paling populer. Ini dilakukan di tahun 2008, dan di antara definisi-definisi tersebut, dia mengumpulkan ada 5 dimensi yang paling banyak tercermin dari definisi-definisi mengenai CSR. Yang satu mengenai dimensi pemangku kepentingan, yang kedua mengenai dimensi sosial, yang ketiga mengenai dimensi ekonomi, kemudian dimensi lingkungan, environmental dimension, dan dimensi mengenai kerelawanan. Mengapa dimensi mengenai kerelawanan? Karena sesungguhnya di dunia yang berlangsung secara global ini, CSR itu dilakukan secara voluntary. Jadi bukan lagi sebuah regulasi yang harus dipatuhi, tapi di Eropa, di Amerika, dan negara-negara lain di luar Indonesia, itu umumnya CSR itu bersifat voluntary. Karena mereka sudah memiliki kesadaran yang sangat tinggi. Sementara di Indonesia, kita tahu ada Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, itu menyebutkan di pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang itu diturunkan juga ke PP nomor 47 tahun 2012 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan swasta. Nah, ini yang bedanya di Indonesia yang ditegaskan melalui regulasi, sementara di tempat-tempat yang lain, negara-negara yang lain cenderung mencanangkannya sebagai sesuatu yang sifatnya voluntary. Ini hanya sebagai penjelasan terhadap apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ekonomi sosial lingkungan itu ada 3 dimensi, bahwa perusahaan harus memperhatikan people, profit, planet, seperti yang dikatakan oleh John Elkington tadi. Perusahaan harus memperhatikan pemangku kepentingannya, dan perusahaan harus menjalankan CSR bahkan melampaui semua regulasi yang berlaku. Jadi ketika berbicara CSR, itu dia harus beyond compliance, tidak sekedar compliance, karenanya itu disebut voluntary. Kalau compliance saja berarti itu hanya taat sebagai peraturan. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita berbicara mengenai Indonesia, kita akan ketemu dengan kondisi bahwa banyak sekali miskonsepsi mengenai CSR itu sendiri. Sahabat saya, Mas Jalal dan Mas Tom Malik, pada salah satu artikel pernah menyebutkan mengenai 13 miskonsepsi mengenai CSR. CSR itu sama dengan community development. Umumnya orang, baik di perusahaan maupun di teman-teman di NGO, itu menganggap CSR itu sama dengan community development, atau CSR itu garis miring community development. Nah, ini pemahaman yang muncul di Indonesia pada saat CSR mulai muncul isunya
mulai menjadi trending di awal-awal 2000-an. Itu yang seingat saya. Jadi ada CSR garis miring CD. CSR itu sama dengan kedermawanan atau filantropi. CSR itu karena ada sosial, itu hanya aspek sosial semata-mata. Saya yakin pasti ada teman-teman di sini yang mengalami, khususnya teman-teman yang dari private sector, pokoknya kalau ada surat dari pemerintah, dari lembaga lain, masuk ke perusahaan, ada kata sosialnya, kata sosial saja, itu langsung dilemparkan ke Departemen CSR. Tanpa baca isinya apa. Saya yakin ada yang mengalami. CSR dilaksanakan oleh suatu unit tertentu dan bergantung pada keuntungan, kemudian hanya untuk perusahaan besar saja, emang kalau warung saja nggak boleh. Kemudian hanya industri-industri tertentu, karena di pasal 74 di Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa CSR untuk perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Benarkah? Tidak. CSR itu berlaku untuk semua. Sekarang pertanyaannya, mana ada sih perusahaan yang tidak berhubungan dengan sumber daya alam? Bahkan kita bertanya dengan teman-teman NGO juga, mana ada sih teman-teman NGO yang dalam aktivitas operasional sehari-harinya tidak berhubungan dengan sumber daya alam? Pasti ada. Gitu kan? Pasti ada. CSR bertujuan untuk kepentingan akhir konsumen. Menjadi biaya untuk melakukan bisnis hanya merupakan upaya untuk pencitraan perusahaan. Ini ada banyak, tapi kalau dibahas satu-satu ini bisa sampai maghrib selesainya. Nanti mungkin kita bahas ketika teman-teman masuk dalam sesi diskusi. Mana miskonsepsi mana yang paling triggering di antara teman-teman. Itu yang akan kita bahas. Nah, dari sini teman-teman, kita bertanya, lantas perusahaan yang bertanggung jawab sosial itu perusahaan yang seperti apa? Nah, kalau kita bicara perusahaan yang bertanggung jawab sosial, maka pertama-tama, kalau saya pernah bertanya kepada salah satu guru CSR saya, yang menjadi guru saya, apa sih yang kalau kita bilang bahwa CSR itu beyond compliance, melebihi kepatuhan, maka pertama-tama apa sih perusahaan itu? Bagaimana sih perusahaan bisa disebut sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial? Pertama-tama perusahaan tersebut harus perusahaan yang comply terhadap peraturan, comply terhadap regulasi dan norma, baik secara lokal, nasional maupun internasional. Jika peraturannya bunyinya A, maka saya harus melakukannya dengan bunyi A. Nah, ini pemahaman sebenarnya. Pertama-tama, nggak usah bicara soal memberikan santunan kepada anak yatim, nggak usah bicara memberdayakan para pelaku usaha mikro. Sementara di dalam perusahaan sendiri melakukan double bookkeeping misalnya, pembukuan ganda. Terjadi perilaku-perilaku yang misalnya pelecehan seksual, mempekerjakan pekerja di bawah umur misalnya. Nah, ketika hal itu terjadi kan itu melanggar peraturan. Sementara di luar dia melakukan program bedah rumah misalnya, membangun rumah untuk kaum miskin, membagikan sembako untuk kaum duafa misalnya. Nah, sementara di dalamnya terjadi praktek-praktek yang justru sangat bertolak belakang. Nah, apakah dia bisa disebut bertanggung jawab sosial? Saya kira tidak. Jadi pertama-tama untuk dikatakan sebagai perusahaan patuh terhadap perusahaan itu bertanggung jawab sosial, maka dia harus patuh terhadap regulasi dan norma terlebih dulu. Selanjutnya, bagaimana perusahaan bisa dikatakan bahwa dia perusahaan yang bertanggung jawab sosial? Maka perusahaan yang bertanggung jawab sosial adalah perusahaan yang mampu mengelola dampak keputusan bisnisnya. Karena setiap keputusan bisnis, operasional perusahaan itu pasti memiliki dampak terhadap aspek sosial dan lingkungan. Bisa positif, bisa negatif. Nah, tugas perusahaan yang bertanggung jawab sosial itu adalah memitigasi dampak negatif sosial dan lingkungan tersebut. Di samping itu, dia juga perlu memperbesar dampak positif. Jadi kalau dampak negatif selalu direduksi, dampak positifnya selalu diperbesar. Seperti apa? Contoh, ketika kita beroperasi sebuah perusahaan yang memproduksi produk makanan untuk konsumen, let's say itu ada di sebuah kota yang tidak jauh dari kota besar, tidak jauh dari Jakarta, atau tidak jauh dari Surabaya atau Medan. Ketika perusahaan ini dari pabriknya di luar kota itu, let's say ini contoh Padang dan Solok, dari Solok mengirimkan produk ke Padang, turun dari dataran tinggi ke dataran rendah, terus dalam perjalanan selama 40-50 kilo itu, truk yang membawa muatan angkutan produk itu melewati satu jalan, dan jalan itu menjadi rusak parah hanya karena truk itu, maka perusahaan harus ikut bertanggung jawab. Itu adalah dampak negatifnya. Nah, ketika
terjadi bahwa banyak angka kecelakaan muncul di situ. Nah, perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab bagaimana menurunkan tingkat kecelakaan di situ. Misalnya dengan membantu, misalnya membuat program sekolah ramah anak, tapi dengan memasukkan unsur safety di dalamnya. Membantu memasang signboard bekerjasama dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, DLAJR. Itu bisa dilakukan seperti itu. Ini adalah salah satu contoh bahwa bagaimana operasional bisnis itu memiliki dampak sosial dan lingkungan, yang senantiasa bahwa dampak negatif itu harus selalu diturunkan, dampak positifnya mencoba ditingkatkan. Mengelola ekspektasi pemangku kepentingan. Hari gini gitu loh, kita nggak bisa diam. Contoh saja yang sederhana, kita hidup di satu RT, terus cuek ada tetangga sebelah yang sakit. Kira-kira itu menjadi tetangga yang baik atau tidak? Hal yang sama itu sebetulnya juga berlaku bagi perusahaan. Perusahaan yang dikatakan bertanggung jawab sosial itu perusahaan yang mengelola ekspektasi pemangku kepentingan yang terdampak. Pemangku kepentingan yang terdampak seperti apa? Kita balik lagi ke contoh truk yang membawa bahan pangan turun dari Solok ke Kota Padang di Sumatera Barat. Ketika terjadi misalnya kecelakaan dan kecelakaan itu menimpa 3 orang anak sekolah, kira-kira perusahaan akan berbuat apa? Dari sisi emergency response-nya, oke, kita memberikan pengobatan, memberikan santunan, itu hal yang etis. Tapi apakah sekali itu cukup? Jangan-jangan di situ kita perlukan sebuah campaign, sebuah edukasi bahwa kita perlu ada titik-titik mengenai safety, edukasi mengenai safety. Nah, di situ perusahaan harus berperan. Karena apa? Pemangku kepentingan tentunya ingin, saya ingin anak-anak saya sekolah aman di sini. Saya ingin perusahaan juga aware untuk memberikan safety awareness di sini. Sementara perusahaan juga saya ingin truk saya melaju, memenuhi target, tapi juga aman. Maka dia harus juga punya program mengenai safety. Sopirnya dididik mengenai safety, kemudian kalau dia sampai ketahuan dilaporkan ugal-ugalan, dilaporkan ada menabrak, menyenggol, maka dia akan dicoret. Nah, hal ini terjadi. Misalnya di truknya itu sopirnya mendapat badge yang warnanya merah, kuning, hijau. Kalau udah merah, dia udah nggak bisa nyetir lagi. Dia di-off-kan. Di-off-kan itu bisa jadi kalau dia outsource, dia akan diputus. Kalau dia karyawan, dia akan di-off-kan atau dimutasi. Nah, ini adalah bagaimana perusahaan mencoba memanage drivernya. Gitu. Nah, kemudian ini tidak sekedar merespon terhadap masalah yang terjadi, tapi bagaimana mengembangkan peluang untuk berdialog dan bersinergi dengan pemangku kepentingan. Contoh kalau tadi ada kecelakaan di jalur transportasi, bagaimana perusahaan bisa bekerjasama dengan sekolah yang ada di situ, bekerjasama dengan pemerintah desa yang ada di situ. Misalnya untuk perbaikan jalan, dia pasti bekerjasama dengan pemerintah desa. Untuk sekolah, dia akan bekerjasama dengan sekolah. Ketika sekolahnya secara capacity building, secara capacity belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mendesain program sekolah ramah anak, mungkin perusahaan akan bekerja sama dengan konsultan pendidikan atau lembaga atau NGO yang memiliki kapasitas di bidang pendidikan untuk mendampingi sekolah itu, untuk mendesain program sekolah ramah anak, untuk mendesain program sekolah adiwiyata misalnya. Nah, dari sini manfaat atau dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan saja, tetapi juga oleh pemangku kepentingan di sekitarnya, pengguna jalan, kemudian pemerintah desa, masyarakat, keluarga yang ada di situ. Ini tercover yang ada di situ. Berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Kita bicara mengenai Sustainable Development Goals misalnya. Ada 17 goals yang ada di sana. Tentu banyak goals yang skalanya sangat-sangat masif. Apakah perusahaan harus berkontribusi ke semua? Nah, di sini perusahaan perlu melakukan uji materialitas, di mana perusahaan itu bisa mengidentifikasi isu mana yang relevan dengan dia, terdampaknya. Jadi ada yang namanya uji materialitas untuk menentukan bagaimana dampak satu isu terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan, serta bagaimana oportunitas terjadinya isu tersebut. Nah, itu menjadi isu-isu penting yang perlu di-cover oleh perusahaan. Apakah perusahaan harus meng-cover 17 goals dari Sustainable Development Goals? Tidak. Dia bisa memilih 1, 2, 3 sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Juga bisa berkolaborasi atau bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya. Nah, tentunya ini menjadi titik masuk yang sangat bagus untuk sinergi lintas sektor.
antara perusahaan dengan civil society, dengan pemerintah dan dengan masyarakat. Nah, yang terakhir, tapi juga bukan yang terakhir, bahwa pembangunan perusahaan yang bertanggung jawab sosial itu harus mengintegrasikan praktek-praktek tanggung jawab sosialnya ke dalam tata kelola perusahaan, menjadi values, menjadi filosofi, menjadi budaya dalam perusahaan. Sehingga apa? Bisa dikatakan kalau kita bicara perusahaan yang bertanggung jawab sosial, itu bukan cuma tanggung jawabnya orang CSR saja sebetulnya, tapi juga merupakan budaya atau nilai yang melingkupi semua fungsi yang ada dalam perusahaan. Satu contoh, bagaimana fungsi human resource atau sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu dikatakan bertanggung jawab sosial. Bisa sebuah departemen human resource dikatakan sebagai departemen yang bertanggung jawab sosial jika misalnya dia tidak merekrut karyawan di bawah umur, karena itu sudah mutlak. Di bawah umur 18 tahun masih tergolong anak dan tidak boleh bekerja. Nah, kalau dia merekrut di bawah 18 tahun, itu dia tidak bertanggung jawab sosial, dia bukan perusahaan yang etis. Dia memberikan people development kepada karyawannya. Dia memberikan upahnya minimal sama dengan upah minimum regional sesuai peraturan. Kalau bisa lebih, tentu lebih baik. Dia bisa menyediakan fasilitas-fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh karyawan selama bekerja. Misalnya ketika itu di area perkebunan, ada atau tidak fasilitas untuk ibu menyusui misalnya. Nah, itu penting. Kemudian ketika perusahaan ini beroperasi di area yang sangat remote, sangat terpencil, adakah fasilitas pendidikan untuk anak-anak karyawan? Apakah fasilitas pendidikan itu juga dirasakan juga oleh warga desa di sekitarnya? Nah, apa yang saya sampaikan mulai dari, kita coba lihat, mulai dari patuh terhadap regulasi dan norma, mengelola dampak keputusan bisnis, mengelola ekspektasi pemangku kepentingan, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, terintegrasi dalam tata kelola perusahaan, ini merupakan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh sebuah perusahaan yang bertanggung jawab sosial. Rujukannya dari mana? Rujukannya dari sini. Saya selalu merujuk terminologi mengenai tanggung jawab sosial dari definisi yang disampaikan oleh ISO 26000, Guidance on Social Responsibility. ISO 26000 ini ketika membahasnya, dia butuh waktu kurang lebihnya 10 tahun dari sekitar tahun 2000 hingga 2010 baru bisa menerbitkan dokumennya. Karena apa? Untuk membahas ini terjadi dialog dan diskusi yang panjang antar lintas pemangku kepentingan. Bahkan melibatkan pakar-pakar di dalamnya. Contoh, salah satu pakar yang barusan meninggal adalah dia yang menyusun UNGP, UN Guiding Principle on Business and Human Rights. Itu dia adalah tokoh yang menyusun aspek hak asasi manusia di ISO 26000. Nah, definisi ini merupakan yang ada di slide yang teman-teman lihat ini, merupakan rangkuman dari beberapa slide yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Jadi tanggung jawab suatu organisasi, dia tidak menyebut perusahaan, karena tanggung jawab sosial itu bisa berlaku untuk semua saja. Baik rumah sakit, lembaga pendidikan, kemudian sekolah, dan perusahaan. NGO juga, kalau kita bicara. Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan tindakannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Setiap keputusan operasional itu ada dampaknya. Tercermin secara transparan melalui perilaku etis, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, menginternalisasi ekspektasi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, mematuhi hukum, comply, dan terintegrasi dalam tata kelola organisasi. Nah, ini yang terintegrasi dalam tata kelola organisasi ini yang tadi disebutkan bahwa ini harus ada fungsinya, ini harus jelas pekerjaannya. Nah, ini ada subjek-subjek intinya. Jadi kalau tadi human right itu bicaranya tentang apa? Kalau praktek ketenaga kerjaan itu bicaranya tentang apa? Kemudian mengenai lingkungan itu bicaranya tentang apa misalnya. Ini nanti teman-teman bisa detail, nanti kalau perlu saya share dokumennya untuk teman-teman jadikan bacaan. Ini saya lewatkan juga skemanya, ini menjelaskan lebih detail. Nah, kalau tadi disebutkan di definisi mengenai ISO 26000 bahwa CSR itu menjadi komitmen bisnis untuk pembangunan berkelanjutan, hal ini telah diakui juga oleh satu, oleh Bank Dunia, kemudian dua, oleh
misalnya dari IISD di Business Strategy Sustainable Development. Jadi dikatakan bahwa dunia usaha itu perlu mensinergikan, menyelaraskan aktivitas bisnis intinya supaya dapat berkontribusi dengan pembangunan berkelanjutan. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB 2 periode yang lalu, Pak Ban Ki-moon, yang mengatakan bahwa perusahaan harus berkontribusi pada upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Pencapaian SDGs. Pertama-tama tentu yang dilihat adalah pemahaman mengenai SDGs dulu, dan yang berikutnya adalah mendefinisikan prioritas perusahaan. Nah, di sini dilakukan uji materialitas. Isu dan masalah yang dihadapi perusahaan yang mana yang relevan dengan tujuan yang mana di dalam Sustainable Development Goals. Dari situ ditetapkan indikator capaian di langkah ketiga, kemudian mencoba melakukan, dan terakhir mengkomunikasikan. Ini panduan ini berlaku secara global, dan tentunya ini juga tidak hanya berlaku untuk di bisnis. Ini teman-teman yang dari private sector juga bisa mereplikasikan ini, mencoba mengaplikasikan ini. Ini adalah contoh beberapa platform global untuk keberlanjutan bisnis. Jadi perusahaan itu, orang kalau kerja di perusahaan, silakan nanti ada teman-teman yang sharing di sini bisa banyak. Berapa banyak platform sustainability yang harus dianut untuk bisa dikatakan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Contoh, ini ada ISO 26000. Subjek-subjek intinya ada 7 yang di situ. Tata kelola organisasi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, dan lain-lain. UN Global Compact ini sejak tahun 2000-an itu berbicara mengenai hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti korupsi. Diterjemahkan dalam 10 prinsip. Perusahaan sawit secara global itu ada RSPO namanya. Roundtable on Sustainable Palm Oil. Itu sangat ketat sekali. Bahkan tiap tahun itu dilakukan audit untuk melihat bagaimana perusahaan comply terhadap prinsip-prinsip yang ada di RSPO. Nah, kalau teman-teman yang bekerja di perusahaan, pasti pusingnya itu apa? Juga mengalami audit-audit ini. Sehingga bentuk-bentuk tekanan terhadap perusahaan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu sudah dirubah, bertransformasi menjadi bentuk-bentuk yang mencoba mendorong perusahaan untuk semakin comply terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Nah, ini adalah beberapa contoh platform nasional dan global untuk menjadi rujukan dalam praktek bisnis berkelanjutan. Ada peraturan mengenai lingkungan, peraturan mengenai sawit berkelanjutan, peraturan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peraturan mengenai daerah yang peduli HAM, indikator mengenai kota layak anak, itu saya kira bisa. Karena apa? Tinggal itu menjadi link dengan isu-isu yang dihadapi perusahaan. Bagaimana melingkan itu, kita bicara di sesi minggu depan. Karena sesi di hari ini kita mencoba menggali pemahaman mengenai apa itu perusahaan yang bertanggung jawab sosial. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini sudah jam 11 lebih. Saya minta waktu 10 menit untuk menyelesaikan ini. Bagaimana dengan regulasi CSR di Indonesia? Regulasi CSR di Indonesia ini ketika kita berbicara di pasal 74 nomor dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, itu definisi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan disebut di Indonesia di peraturan ini adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Padahal kalau menurut ISO 26000 tadi yang berbicara soal social responsibility, unsur lingkungan sudah masuk di dalamnya tanpa disebutkan secara spesifik. Nah, dikatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan atau usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini berdasarkan UU Perseroan Terbatas. Nah, undang-undang mengenai perseroan terbatas ini diterjemahkan, diturunkan ke dalam PP nomor 47 tahun 2012 yang berbicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Teman-teman yang terbiasa mengerjakan proyek pemberdayaan di lapangan tentu tidak asing dengan tahapan-tahapan ini. Kalau teman-teman membaca pasal 2 sampai dengan pasal 8, khususnya pasal 3 sampai dengan pasal 6 lah, itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan project cycle management, dimulai dari assessment, formulation, implementation, monitoring, and evaluation. Hingga pada akhirnya ada yang namanya mengkomunikasikan hasilnya, communication. Nah ini teman-teman tentu tidak asing. Jadi ketika kita bicara definisi tanggung jawab sosial dan perusahaan di Indonesia, itu definisinya berat di pemberdayaan masyarakat. Mengapa demikian? Nanti saya akan singgung.
Hal yang sama juga yang dilakukan di BUMN. BUMN tadinya disebut sebagai PKBL, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Tapi sejak tahun 2021 ada peraturan baru yang memperbarui Permen tahun 2007 yang mengatakan bahwa sebutannya sudah tidak PKBL lagi, tapi TJSL, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tapi makna di dalamnya itu masih ada mengandung unsur-unsur seperti PKBL. Mengapa? Karena PKBL itu program kemitraan dan bina lingkungan. Bina lingkungan itu lebih dimaknai sebagai community development, sedangkan program kemitraan PK-nya itu dimaknai dengan memberdayakan usaha mikro dalam bentuk kredit. Jadi ini yang dikhususkan bagi BUMN. Nah, secara khusus di BUMN juga disebutkan secara spesifik persentasenya 2%. Ini hanya berlaku untuk BUMN, tidak berlaku untuk swasta. Di swasta peraturannya tidak disebutkan secara persentase, dan memang itu tidak relevan sekali kalau menurut saya, karena di banyak negara juga tidak ada peraturan tertulis mengenai persentase itu. Nah, di slide ini teman-teman bisa mengulik, nanti mencoba mengklik, mencari peraturan-peraturan yang terkait dengan CSR. Jadi ada banyak peraturan di mana di dalamnya itu ada pasal yang menyinggung mengenai CSR. Contoh peraturan tentang minyak dan gas bumi. Itu ada pasal yang menyinggung bahwa perusahaan wajib melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar. Peraturan tentang BUMN itu tadi teman-teman sudah baca. Peraturan mengenai perseroan terbatas. Kemudian ini kalau dicontoh ada peraturan menteri, bahkan ini ada keputusan menterinya untuk perusahaan migas, ada tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Penanganan fakir miskin juga menyebutkan mengharapkan dukungan pihak swasta. 2-3 minggu yang lalu bahkan Menteri Agama menerbitkan peraturan Menteri Agama yang mengatakan bahwa untuk pengembangan pondok pesantren juga dapat berkolaborasi dengan perusahaan. Nah, itu ada banyak unsur pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Saya tidak menyebutnya CSR karena CSR luas, itu ada di dalam peraturan-peraturan ini. Belum lagi ini nanti kadang diterjemahkan ke dalam perda-perda di tingkat provinsi atau kabupaten yang kadang-kadang terlepas dari akar peraturan awalnya. Improvisasinya sangat-sangat tinggi kalau di daerah. Nah, ada juga peraturan mengenai perpajakan bahwa aspek-aspek kegiatan pengembangan masyarakat tertentu itu bisa sebagai pengurang pajak, pengurang dari penghasilan bruto. Nah, ini ada di peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010. Tapi jenis-jenis kegiatannya itu ada spesifik disebutkan. Seperti itu. Di perusahaan perkebunan misalnya, itu juga ada yang namanya setiap semester melakukan penilaian usaha perkebunan atau disingkat PUP. Jangan dibaca ya, singkat aja PUP gitu kan. Nah, disingkat PUP itu ada juga aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di section itu kebanyakan berbicara soal program infrastruktur. Sudahkah membangun fasilitas kesehatan bagi masyarakat? Kalau nggak salah ya, fasilitas olahraga, fasilitas untuk pertemuan komunal. Pokoknya terkait dengan hal-hal yang sifatnya infrastruktur atau fisik. Nah, ini sangat mengecilkan peran yang bisa dilakukan oleh perusahaan karena bisa lebih dari. Nah, kenapa kok di Indonesia lebih banyak berbicara mengenai sosial dan pengembangan masyarakat? Karena ada perbedaan penekanan. Ini disebutkan oleh Pak Noke Kiroyan. Noke Kiroyan ini salah satu senior dan champion di bidang CSR. Pernah menjadi CEO di beberapa perusahaan di Indonesia. Karena apa? Di kondisi Indonesia itu masih dalam seperti yang di kolom sebelah kanan, negara yang masih berkembang. Masih membutuhkan perbaikan ekonomi dan sosial. Sehingga ketika berbicara isu-isu mengenai CSR, itu lebih banyak berbicara isu sosial, filantropi, juga isu pengembangan masyarakat. Sementara di negara yang sudah maju, Eropa dan Amerika, itu yang dibahas itu mengenai etika bisnis, human rights, kemudian hak-hak pekerja, kepedulian lingkungan, dan anti korupsi, anti penyuapan. Nah, ini perbedaan antara negara berkembang dan negara yang sudah maju. Kita akan lebih banyak berbicara istilahnya, kalau kita melihat dari hierarki kebutuhannya Maslow, Abraham Maslow yang pakar manajemen itu, hierarki yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik manusia. Nah, di Indonesia atau negara-negara yang berkembang ini masih di blok yang sebelah kanan kalau menurut saya. Padahal sektor swasta itu juga bisa berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan seperti dikatakan dalam bukunya Nelson dan Prescott. Nah, saya ingin mengutip
kata-katanya dari Pak Ban Ki-moon, Sekjen PBB periode 2007-2016, bisnis itu merupakan mitra yang vital untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan bisa berkontribusi melalui aktivitas bisnis intinya. Dan kami meminta perusahaan dimanapun untuk melakukan assessment terhadap dampak seperti yang kita bahas di muka tadi, dampak positif dan dampak negatif, bagaimana memanagenya, kemudian men-set goal-goal yang ambisius. Artinya kalau kita teman-teman di NGO berbicara logical framework, goal yang ambisius kan ada di logical framework di baris yang paling atas. Goals-nya bagaimana yang mau dicapai. Kemudian hasilnya dikomunikasikan secara transparan. Nah, mengkomunikasikannya ini kita berbicara soal communication channel. Salah satunya melalui laporan keberlanjutan atau sustainability reporting. Nah, ada banyak communication channel, tapi kalau kita berbicara topik itu, maka kita berbicara soal topik CSR communication. Nah, di sini kita hanya berbicara mengenai pemahaman mengenai CSR itu sendiri. Nah, manfaat CSR bagi perusahaan, saya kira ini banyak. Ada mengenai brand differentiation, ada risk management, human resource, dan license to operate. Teman-teman di Penabulu juga pernah melakukan riset dan membukukannya. Manfaat paling penting dari CSR bagi perusahaan ada mendukung pemasaran, mengurangi konflik, memperlancar operasi, meningkatkan citra. Tapi kebanyakan masih berada di area license to operate kalau menurut saya. Jadi mengurangi resiko konflik dan memperlancar operasi perusahaan. Kalau di dalam penelitian yang dilakukan oleh Penabulu tahun 2014 kalau tidak salah, ini ada di blok yang 20,81 ditambah 25,84. Jadi hampir 50% itu masih mengenai license to operate. Ini kalau menurut si Wikipedia. Nah, sementara di masa sekarang kita sudah berhadapan dengan era milenial. Konsumen itu lebih ingin produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk dan jasanya itu secara berkelanjutan, ramah sosial dan ramah lingkungan. Kalau sampai perusahaan ketahuan memproduksi itu dengan mempekerjakan pekerja di bawah umur misalnya, itu bakal diboikot sama konsumen. Kalau perusahaan melakukan produksi itu dengan melakukan pembakaran hutan misalnya, itu akan diboikot sama konsumen. Diboikot oleh pasar. Pasar itu berarti negara berbicaranya secara makro, secara perusahaan besar. Kalau pasar konsumen di tingkat yang lebih mikro atau retailnya itu bisa diboikot. Lalu para pencari kerja juga akan di era milenial ini akan bertanya apakah perusahaan itu punya aktivitas CSR atau sustainability yang di mana dia bisa terlibat sebagai volunteer. Ataukah bisa dia banggakan ketika cerita, hey saya kerja di perusahaan yang sangat-sangat sustainable. Nah itu yang dicari oleh pencari kerja di zaman sekarang. Kemudian yang penting bagi perusahaan adalah bagaimana dia bisa memperoleh investasi. Karena perusahaan-perusahaan juga memperoleh kredit dari perbankan internasional, dari lembaga keuangan internasional, di mana itu mensyaratkan aspek-aspek keberlanjutan. Atau saat ini disebut dengan ESG, Environmental, Social, and Governance. Satu contoh misalnya perusahaan Royal Lestari Utama itu memperoleh dukungan pendanaan 3 tahun yang lalu dengan N-Green dari Belanda. Kemudian Dharma Satya Nusantara itu memperoleh dukungan pendanaan dari N-Green. N-Green itu yang ini. Nah, di dalam klausul-klausulnya mereka diminta untuk menerapkan standar-standar sosial dan lingkungan yang ada indikator secara terukur. Misalnya harus melakukan konservasi sekian, misalnya harus melakukan pemberdayaan usaha sekian. Itu ada indikatornya. Dan tentu saja perusahaan challenge-nya adalah apakah dia memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melakukannya. Jika tidak, maka pilihan yang lain adalah berkolaborasi. Dan sejauh mana peluang untuk berkolaborasi itu? Kita bisa melihat opportunity-nya sejauh mana. Tim dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 itu melakukan penelitian mengenai implementasi inisiatif CSR. Menurut dia, ada 4 cara ketika perusahaan melakukan inisiatif. Kalau kita bicara tidak CSR, lebih ke arah pengembangan masyarakat. Karena CSR kalau berdasarkan ISO 26000 itu sangat luas, sementara aspek pengembangan masyarakat itu salah satu dari 7 subjek inti yang dibahas oleh ISO 26000. Jadi kalau melakukan pengembangan masyarakat, perusahaan bisa melakukannya secara sendirian. Artinya dia rekrut tim, lalu tim itu yang akan melakukan kegiatan-kegiatan. Biasanya perusahaan akan merekrut orang-orang dengan background pendidikan sosial atau orang-orang yang pernah memiliki pengalaman di civil society organizations misalnya. Ini ada 40,5%. Gitu.
namun dana yang dikelola kasarannya anggaran untuk mengeksekusi program itu kecil. Ada 14,2 miliar, ya ini setara dari 12,2%. Yang perlu teman-teman perhatikan, di sini yang besar, bahwa ketika dia bermitra dengan lembaga sosial, itu 51,6% kegiatan itu bekerjasama dengan lembaga sosial, seperti NGO atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Nah ini teman-teman juga ada lembaga amil zakat di sini yang hadir. Nah, kemudian berapa anggaran yang dikelola untuk melakukan program itu? Besar, 68,5%. Nah peluangnya ada di sini teman-teman. Tinggal bagaimana nanti kita berusaha memahami pola pikir perusahaan untuk menyesuaikan dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Sesi berikutnya minggu depan kita akan membahas mengenai hal itu. Bagaimana merumuskan, mengidentifikasi apa yang menjadi concern perusahaan. Kemudian bagaimana menjembataninya agar supaya concern tersebut sejalan dengan concern yang kita mau kerjakan. Pirak dalam satu riset khusus terhadap dompet yang diminta oleh Dompet Duafa pada tahun 2014 itu juga melakukan sejauh mana peluang kerjasama dengan CSR perusahaan. Hasilnya kurang lebihnya sama dengan tim dari Universitas Parahyangan tadi. Jadi lebih dari 50% dia mengatakan mengerjakan sendiri, kemudian 43% itu bekerjasama dengan pihak ketiga. Lalu pihak ketiganya siapa? Pihak ketiganya 31% diantaranya itu adalah NGO, baru 51%-nya itu adalah variatif, dibagi dari university, media, lembaga amil zakat, dan lain-lain. Ini adalah riset yang pernah dilakukan oleh Pirak atas request dari teman-teman di Dompet Duafa pada tahun 2014. Nah, bidang-bidang apa saja yang berpeluang untuk dikerjasamakan? Nah, tentu ini juga harus melihat dari konsen perusahaan dan isu-isu yang beredar di sekitarnya. Di sini kalau dikatakan dalam risetnya Universitas Parahyangan, mayoritas atau 34% ini berbicara pelayanan sosial. Pelayanan sosial ini artinya apa? Artinya perusahaan masih melakukan yang sifatnya karitatif. Ya itu tidak mungkin dihilangkan 100%, tapi di sini persentasenya masih besar. Ini riset tahun 2010 ya. Kalau di riset lagi sekarang ya mudah-mudahan yang sifatnya pemberdayaan itu menjadi lebih meningkat. Seperti halnya kalau dalam indikator proper standar kinerja lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemberdayaan masyarakat itu ada 4 stage-nya, 4 tahapnya. Yang 1 charity, 2 infrastruktur, 3 capacity building, dan yang tertinggi adalah pengorganisasian masyarakat, pengembangan masyarakat. Jadi didampingi seperti itu. Nah ini pendidikan kesehatan menduduki di ranking kedua, kemudian kesehatan. Nah ekonomi produktif, pemberdayaan ekonomi itu ada di ini ekonomi produktif, seni, olahraga, dan pariwisata. Infrastruktur ini ya ini mungkin kalau kita bicara statistik dia ketemu dengan perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur yang kecil. Tapi kalau ketemu yang besar bisa jadi persentasenya ini juga lebih besar. Advokasi politik ada nggak? Enggak. Kalau perusahaan tidak akan terlalu tertarik untuk deal dengan isu-isu yang terkait dengan politik itu. Ini sama, Pena Bulu juga pernah melakukan riset itu. Di hasil riset yang tadi, persentase terbesarnya ada di mana? Dia bilang di pendidikan dan kesehatan. Sama. Kurang lebihnya sama dengan hasil riset dari Parahyangan tadi. Jadi masih hampir sama lah bunyinya. So, dari sini ketika kita bertanya, di sini kebetulan teman-teman yang ada di sini ada dari private sector, ada dari teman-teman NGO. Mau kemana kita pergi? Akankah kita pergi berjalan sendirian, ataukah kita pergi berjalan bersama? Nah itu pertanyaan yang teman-teman sendiri yang bisa menjawabnya setelah dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai masukan. Tapi saya akan membuka sesi ini untuk masuk ke dalam diskusi bersama teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Materi yang sangat menarik dan tentu insight-nya banyak banget tentunya ya buat teman-teman gitu terkait dengan CSR. Kita jadi lebih tahu dan lebih mengenal lagi apa itu CSR dan bagaimana peluang-peluang CSR itu disediakan oleh pemerintah dan sejauh mana sih kita itu bisa untuk melakukan akses. Jadi CSR itu sendiri ternyata harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan gitu, dan itu malah masuk di dalam langkah 1 gitu ya. Dan kemudian banyak sekali aturan-aturan yang berlaku atau regulasi-regulasi yang ditetapkan untuk CSR itu sendiri. Ini pertanyaan pertama dari DP Arsa.
Sindikat Team Building Bali. Oh, ngeri nih namanya. Beli, ini sindikat Sindikat mafia. tim. Dia pakai istilah sindikat, keren banget. Oke, ya. Iya. Jadi ini kami adalah sebuah provider team building di Bali, mendapat klien yang ingin melakukan team building yang kolaborasikan dengan program CSR. Kendala kami adalah memberikan kegiatan CSR yang tepat sasaran dan memenuhi ekspektasi klien, dikarenakan waktu singkat dan keterbatasan kemampuan klien. Jadi pertanyaannya itu, apa yang mesti diperhatikan dalam menentukan program CSR yang tepat? Kemudian yang kedua, 1-2 kalimat apa yang paling tepat untuk menjelaskan apakah CSR itu yang bisa disampaikan ke perusahaan yang akan melakukan CSR agar tepat dan sesuai sasaran. Oke, terima kasih Bli Arse. Ini ya, saya pernah mengalami kondisi seperti ini ya, tapi dalam posisi sebagai observe. Jadi dalam satu kegiatan annual meeting atau annual gathering dari sebuah perusahaan itu mereka meminta kegiatan sosial, bukan melakukan kegiatan CSR ya. Jadi lebih tepatnya bakti sosial saja, charity. Karena kalau kegiatan yang sifatnya hanya 1-2 jam saja, itu tentu tidak bisa kita melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal yang bisa dilakukan satu, misalnya berbagi pengetahuan, misalnya menjadi volunteer di sekolah, memberikan kursus yang sifatnya praktis dalam sesi 2 jam, atau 2, memberikan bantuan yang ada fisiknya gitu kan, supaya terlihat. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman IO untuk melakukan itu, karena yang bisa melakukan untuk CSR untuk jangka waktu 2 jam saya kira susah. Tapi hal lain yang bisa dikolaborasikan dengan fungsi CSR yang ada atau fungsi community development yang ada di perusahaan adalah melakukan kegiatan tersebut di area yang merupakan area pendampingan CSR perusahaan jika perusahaan punya program itu. Jadi kegiatannya juga bisa dilakukan di situ. Hanya saja ketika kegiatan ini bersifat annual gathering misalnya, employee gathering, ketika dilakukan dalam kondisi seperti itu, apakah tidak sensitif? Karena kalau employee gathering itu kegiatannya kan happy-happy misalnya. Jadi kalau sifatnya hanya 2 jam, 3 jam, saya pikir kegiatan untuk berbagi informasi atau kegiatan kursus praktis atau kegiatan yang sifatnya mungkin berkontribusi atau ikut gotong royong membenahi balai desa misalnya, hal-hal seperti itu yang simpel yang dapat dilaksanakan. Kalau melihat kalimat apa yang paling tepat, saya ketutupan bacanya. Kalimat apa yang paling tepat untuk menjelaskan apakah CSR yang bisa disampaikan untuk akan melakukan CSR yang tepat ya? Saya yakin Bli Arse tadi sudah mengikuti sharing saya mulai dari awal, jadi memahami apa yang disebut dengan CSR. Memang ada bedanya antara CSR dengan pemberdayaan masyarakat. Kalau tadi kita bicara ISO 26000, pemberdayaan masyarakat itu adalah part of CSR, salah satu dari 7 subjek inti. Nah, kalau dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman IO di Bali, saya kira nggak hanya di Bali, di mana aja, kebetulan Bli Arse di Bali. Kalau kegiatannya 1-2 jam aja tentu persis seperti apa yang saya sampaikan tadi. Itu. Kalau mau overlay dengan area CSR ya dilakukan di area di mana perusahaan memiliki program CSR. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dini. Silakan. Penanya kedua, jadi bagaimana cara melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk program CSR? Oh, bagaimana cara memulai kerjasama dengan perusahaan untuk program CSR? Apakah kami harus membuat platform dengan program-program CSR, baru menawarkan ke perusahaan-perusahaan sekitar, atau sebaliknya? Oke, terima kasih Mas Edu. Mas Edward atau Edu ya? Saya panggil Mas Edu deh. Kalau kita berbicara ekuatornya di Pontianak itu kan. Nah, kalau kita berbicara mengenai saya sebuah NGO hendak membangun kolaborasi dengan perusahaan untuk bekerja sama dengan tim CSR-nya, saya kira yang perlu kita lakukan pertama kali adalah engagement dulu. Kita memahami dulu apa yang menjadi concern perusahaan, apa yang menjadi keprihatinan perusahaan. Sementara dari sisi kita sebagai lembaga, kita juga sudah memiliki basis data dan informasi yang cukup mengenai apa yang menjadi concern masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dari perusahaan. Nah, itu nanti yang akan ditemukan di satu titik. Gitu. Apakah kita harus membuat program sesuai dengan apa maunya perusahaan? Kalau perusahaan umumnya, kalau punya program CSR, kami punya 4 area.
satu kesehatan, satu pendidikan, satu ekonomi, satu infrastruktur. Nah, dia punya itu. Terserah silakan mau proposal yang mana. Wah, itu kok perusahaan yang kayak gini sebenarnya perusahaan yang buat saya itu visi CSR-nya belum jelas. Jadi dia sangat wide open seperti itu. Jadi kalau perusahaan yang punya strategi CSR jelas, dia akan punya grand design atau strategi, misalnya bidang apa yang mau dia capai. Nah, sesudah itu dia akan membuka mata, buka telinga untuk mencari apa yang menjadi, untuk mencari implementing partner, mencari mitra kerja yang bisa bersama-sama dengan dia untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, yang kunci yang pertama adalah membuka komunikasi dengan perusahaan. Dan membuka komunikasi tentu butuh tidak hanya hari ini kenal terus besok pacaran gitu kan, tapi kita saling berkomunikasi, berdiskusi seperti itu. Kalau kita hanya datang dan membawa proposal saja, itu nanti kita tidak beda dengan panitia 17-an tingkat RT gitu kan. Padahal kita di proposal itu kan kita tentu bisa membuat dengan logical framework gitu kan. Nah, logical framework itu tentu dibuat berdasarkan hasil assessment. Kita mengetahui concern perusahaan, kita mengetahui concern masyarakat di sekitar, dan itu adalah isu yang harus dijawab bersama di ekosistem itu. Ada perusahaan, ada masyarakat, ada NGO. Nah, how to-nya itu kita akan bahas di sesi berikutnya di minggu depan. Saya harap kita bisa ketemu di sesi minggu depan. Untuk pertanyaan yang ketiga, praktik-praktik baik dalam program-program pemberdayaan masyarakat oleh NGO seringkali sulit diadopsi strategi implementasi dalam program CSR perusahaan. Bagaimana solusinya? Mas Widi ini berpengalaman bekerja sama dengan perusahaan. Ini curcolnya Mas Widi saya kira. Jadi kalau praktek-praktek baik dalam pemberdayaan gini, perusahaan itu biasanya karena sangat berpikir pragmatis dan budget dihitung tahun per tahun, maka dia yang akan dia cari pertama-tama adalah targetnya tahun ini seperti apa. Bukan bicara target tahun depan, walaupun punya rencana strategis 5 tahun atau 3 tahun. Tapi targetnya akan dihitung per tahun gitu kan. Nah, sementara ketika kita berbicara on project base, dan ketika kita melakukan program pemberdayaan masyarakat, maka yang kita dorong dan kita target adalah perubahan perilaku di masyarakat. Dari yang negatif menjadi positif, dari yang kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah secara tertib misalnya. Jadi perubahan perilaku itu konsekuensinya adalah waktu. Nah, untuk merubah perilaku ini butuh waktu, dan intervensinya itu bisa berupa knowledge, skill, atau attitude. Nah, ketika kita mau merubah itu, apakah bisa kita batasi dengan skala project yang 6 bulan? Apakah kita bisa batasi dengan skala project 12 bulan misalnya? Belum tentu. Bisa jadi project-nya butuh waktu, kita proyeksikan 2 tahun atau 3 tahun. Namun, apakah targetnya harus dihitung di tahun ketiga? Secara praktis, saya akan selalu menyarankan buat roadmap-nya, apa target tiap tahun, target tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan selalu terlihat sebuah grafik yang menaik, increasing trend, sampai dengan akhir tahun ketiga. Karena apa? Perusahaan pengen melihat target dari tahun per tahun, satu. Kedua, perusahaan juga akan membutuhkan amunisi untuk melakukan komunikasi ke pemangku kepentingannya. Dan amunisi untuk pemangku kepentingan yang terkait dengan isu-isu sosial dan kemasyarakatan ini adalah cerita panjang tadi dari proyek yang bermula dari nol sampai di akhir tahun ketiga. Dan dia akan kisah-kisah positifnya, capaian-capaian positif baik secara kuantitatif maupun kualitatif akan terlihat di situ juga. Jadi perlu ada breakdown Mas Widi, jangan bicara 3 tahun, tapi breakdown target capaian tahun per tahun itu perlu, baik secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif nanti kita bicara best practice atau success story, implementasi program dan perubahan perilaku yang terjadi di lapangan. Saya kira Mas Widi juga familiar dengan metode seperti the most significant change untuk menceritakan kisah-kisah positif atau success story yang terjadi di lapangan sebagai buah-buah pemberdayaan. Tentu saja selain dapat pacar anak kepala desa, itu buah positif juga. Oke, lanjut Mbak Dini. Apakah CSO mewajibkan penerima manfaat untuk mempromosikan produk dari perusahaan yang memberi donor, atau ada konsekuensi lain bagi penerima manfaat? Maksudnya CSR ini pastinya. Iya. Jadi apakah kalau CSR misalnya mewajibkan penerima manfaat ya? Ya, jadi kalau misalnya kita dapat dana CSR, apakah si yang penerima dana CSR tersebut itu punya kewajiban untuk mempromosikan produk-produk dari perusahaan tersebut, seperti itulah. Mas Darman Syah, Mas Darman. Ya.
ini ada di posisi mana ya? Nah, ini hanya cerita aja. Ya, ini persis seperti yang saya cerita tadi, ketika ada lembaga NGO yang bekerja di bidang pemberdayaan ibu dan anak, secara etis dia akan tidak mau bekerja sama dengan perusahaan yang memproduksi susu kemasan. Nah, ini sama. Pertanyaannya, apakah CSR mewajibkan penerima manfaat, atau ini entah CSR atau CSO, kalau saya menangkapnya malah CSR, mewajibkan penerima manfaat untuk mempromosikan produk dari perusahaan yang memberikan donor. Nggak ada tuh, saya belum pernah ketemu kayak gitu. Kecuali yang terkait dengan misalnya yang terkait dengan marketing. Biasanya perusahaan-perusahaan farmasi dan banking itu CSR-nya kadang satu departemen dengan marketing atau sangat berkolaborasi dekat dengan marketing. Nah, kalau misalnya teman-teman bekerja sama di NGO kesehatan, kemudian ada tawaran bekerja sama dengan perusahaan rokok, saya akan mengembalikan teman-teman ke dalam organizational values yang teman-teman anut. Apakah teman-teman ada batasan etis yang mengharuskan teman-teman tidak bekerja dengan perusahaan rokok? Tapi kalau toh teman-teman tidak memiliki batasan etis, artinya apa? Boleh bekerja sama. Saya khawatir nanti teman-teman akan dipertanyakan oleh para penerima manfaat. Tuh, kamu lembaga kesehatan, kok bekerja sama dengan perusahaan rokok? Sementara di perusahaan rokok tentu berargumen bahwa kami sudah memberikan batasan etika kami adalah menyampaikan di produk kami dalam setiap iklan kami, menyampaikan bahwa tidak mendorong untuk rokok itu tidak untuk anak di bawah umur, tapi untuk 18 tahun ke atas. Hanya saja di Indonesia itu belum ada peraturan yang secara strict menegaskan bahwa rokok hanya boleh dibeli oleh orang berusia 18 tahun ke atas. Kalau di luar negeri kan batasan usia untuk pembelian minuman beralkohol itu ada. Nah, balik ke pertanyaan intinya Mas Darman tadi, saya kembalikan ke organizational values teman-teman. Apakah teman-teman bisa menerima itu? Kalau tidak bisa ya berarti kita tidak perlu melakukan itu. Saya kira. Saya pernah sesi sebelumnya saya pernah bercerita bahwa ketika saya bekerja di perusahaan air minum dalam kemasan yang kebetulan satu grup dengan perusahaan yang memproduksi susu dalam kemasan, satu grup tapi beda pabrik, beda badan hukum. Kami pernah mencoba, bukan kami yang didekati oleh lembaga ini, tapi kami yang mendekati lembaga ini untuk bekerja sama. Kebetulan ini adalah lembaga internasional di bawah UN, misalnya. Dan mengurusi soal anak, pasti tahu kalau saya nggak nyebut namanya. Nah, mereka memiliki alasan bahwa tidak mau bekerja sama dengan kami, karena apa? Sebagai lembaga yang berfokus pada anak, mereka tidak mau bekerja sama dengan perusahaan yang memproduksi susu dalam kemasan. Kami menjelaskan, itu satu grup dengan kami, tapi beda PT, beda badan hukum, beda laporan keuangan, pokoknya beda segala macamnya. Beda pabrik, beda orang, seperti itu. Nah, pada saat itu tidak bisa diterima oleh perusahaan itu. Maaf, kami memiliki batasan etis, kami tidak bisa bekerja sama dengan Anda, meskipun Anda beda pabrik, beda badan hukum, beda ini, tapi kan satu grup. Ya wis, gitu kan, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi beberapa tahun berikutnya, ketika saya bekerja di perusahaan sawit, dan saya bertemu dengan lembaga ini, dengan orang yang berbeda, dia mengatakan bahwa sesudah mengalami perkembangan beberapa tahun, kami bisa membuka kerjasama dengan private sector, dengan rambu-rambunya masih ada. Asal yang ini. Karena apa? Dia berargumen bahwa dengan kerjasama ini kami juga ingin melakukan advokasi internal dan memperbaiki apa yang ada di dalam private sector. Itu misalnya menekan jumlah pekerja anak di sektor pertanian, gitu kan. Kalau di perusahaan sawit itu peraturannya sudah mutlak bahwa tidak boleh mempekerjakan anak di sektor pertanian. Hanya saja challenge-nya ketika model pekerja kebun sawit di Indonesia itu masih menggunakan family system. Artinya satu keluarga sebagai pekerja di lapangan. Nah, anaknya yang pulang sekolah main-main di dekat bapaknya, terus ada orang lewat di foto cekrek gitu kan. Nah, itu kelihatan, ini ada mempekerjakan anak di kebun sawit, padahal itu anaknya pulang sekolah mau main di dekat bapak ibunya, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi. Oke. Gitu, Mbak. Ya. Sip, baik. Di mana Om Dar sudah oke? Sama-sama. Mas Darman. Oke. Pikirku aku mau cerita soal situasi di lapangan, bukan tentang
kebijakan yang dibuat oleh perusahaan begitu. Tapi karena nggak boleh lama-lama ya. Ya. Mas itu aku hanya ingin menyampaikan situasi di lapangan aja ya tentang bagaimana sih perlakuan perusahaan mentransformasikan CSR itu kepada masyarakat terutama di sekitarnya yang berdampak secara langsung gitu. Perusahaan semen ya di sana? Enggak? Banyak Mas, tidak hanya semen kan sekarang ada Pertamina, Rosneft, ada Petrocina, ada ExxonMobil. Exxon kan Bojonegoro paling banyak. Tapi kan dampaknya juga di Tuban pipanya itu Mas. Oke. Gitu. Ya. Aku ingin sharing tentang kontraktor safety management system Mas. Jadi kami melihatnya itu begini bahwa ketika bicara regulasi itu sepertinya tidak ada perusahaan yang berani untuk melakukan atau tidak melaksanakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah begitu. Semuanya patuh. Karena apa? Karena mereka kayaknya mengikuti paham hukum politik kan. Artinya kami juga melihat bahwa regulasi itu jangan-jangan dibuat oleh mereka sendiri karena masyarakat itu seringkali lepas untuk terlibat dalam penyusunan ya atau pengusulan begitu dalam regulasinya gitu. Sehingga tanda kutipnya adalah kami melihat bahwa sejauh ini belum ada perusahaan yang abai atau melanggar regulasi yang dilahirkan oleh negara gitu. Nah, kemudian kita menengok dengan pelaksanaannya gitu. Sejauh ini yang kami lihat di Kabupaten Tuban dan di wilayahnya di tengah Jawa Timur gitu terkait dengan CSR. Yang pertama adalah kalau nggak kenal emang siapa lu siapa gue gitu kan. Meskipun sebagus apa, secantik apa NGO atau LSM yang dimiliki oleh kawan-kawan dengan segala macam konsekuensi dan aktivitasnya gitu. Karena rata-rata mereka bersama dengan alumni kampusnya, Mas. Dulu mereka kuliah di mana dia berbondong-bondong membawa dosennya lah, membawa alumni dan seterusnya kayak begitu. Untuk apa? Untuk bekerjasama dengan mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan ya yang tidak dimiliki oleh NGO lokal gitu, sehingga dia merasa layak untuk bekerjasama dengan di NGO yang di luar begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Mas, bagaimana sih forum-forum seperti ini sepertinya kok aku malah melihatnya tidak hanya untuk kawan-kawan jaringan NGO ya. Karena apa? Karena materi jenengan itu sama dengan mencerahkan, memelekkan pola pikir dari perusahaan gitu loh. Jadi Mbak Dini kalau bisa tolong dong acara-acara seperti ini diundang itu yang corporate itu ya, supaya paling tidak kita duduk bareng gitu loh. Tidak hanya yang tercerahkan itu adalah kawan-kawan NGO sendiri, karena percuma kalau kita tercerahkan, kita dapat materi seperti ini, lagi-lagi kalau kita mau nyasar ke perusahaan ya seperti saya katakan tadi, emang siapa lu siapa gue begitu. Itu Mas itu. Yang pertama tadi ini curcolnya Mbak Nunu bahwa ada perusahaan-perusahaan yang ada relasinya ya. Itu hal yang umum yang kita jumpai. Kalau teman-teman di NGO kan ngerekrut juga pasti yang direkrut teman-temannya dulu gitu kan. Teman-temannya yang dipercaya, satu geng dulu, satu kubu gitu kan, itu praktis. Tapi tentu saja secara ideal ada praktek-praktek yang disebut dengan seleksi dan lain-lain. Nah, sama dengan praktek-praktek berkolaborasi ketika sampai kita sudah melakukan engagement. Jadi kuncinya berkolaborasi awalnya itu paling penting buat saya adalah engagement. Bukan datang bawa proposal gitu kan. Tapi adalah engagement dulu, ketemu, kenal, berdiskusi lama dan lain-lain. Tentu saja itu juga harus didukung oleh kompetensi atau capacity dari lembaga atau dari diri kita yang hendak menjadi ingin menjadi mitra kerja bersama perusahaan. Nah, itu dua hal yang terpenting. Kemudian apakah materi ini sebaiknya dilakukan tidak hanya teman-teman NGO tapi juga corporate? Benar, 100%. Karena apa? Tidak semua teman-teman di corporate atau di private sector itu memahami. Jadi kadang-kadang ya yang penting kan melakukan sosial gitu kan. Tapi sebetulnya ada target-target strategis yang kita bangun. Ketika kita berbicara Sustainable Development Goals, ini kan targetnya bukan sekedar membagikan makanan gratis gitu kan. Tapi juga mengempower masyarakat supaya memiliki ketahanan pangan atau kemandirian pangan. Itu ketika bicara goals SDG yang pertama atau kedua tentang ketahanan pangan itu.
zero hunger gitu kan. Nah ini kan tidak berbicara kita harus memberikan makanan tiap hari. Kalau memberikan makanan tiap hari itu charity namanya, karitatif. Nah pendekatan karitatif bisa nggak kita lakukan secara terus-menerus? Jangankan NGO, perusahaan aja bisa jebol kalau melakukan seperti itu. Akhirnya upaya yang dilakukan adalah melakukan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan untuk ketahanan pangan. Nah, kalau berbicara materi ini perlu disampaikan oleh ke teman-teman private sector. Banyak Mbak, teman-teman di private sector yang seperti apa yang saya lakukan ini, melakukan dalam tanda petik campaign dan edukasi ke banyak teman-teman lainnya di private sector. Bahwa ketika kita melakukan inisiatif yang disebut corporate social responsibility, ini bukan sosial loh. Bukan sekedar sosial ansih gitu kan. Makanya tadi di depan ketika kita berbicara, salah satu miskonsepsi mengenai CSR itu adalah memandangnya hanya kita sebagai sosial saja. Kalau based on ISO 26000, aspek sosialnya itu ada di pengembangan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara kalau kita berbicara dalam Undang-Undang Persiaran Terbatas pasal 74, itu istilahnya adalah pemberdayaan masyarakat sebetulnya. Lebih dekat definisinya ke pemberdayaan masyarakat. Meskipun tidak secara spesifik menyebut ada lingkungan, sebenarnya itu sudah terkandung di dalamnya. Jadi salah satu hal yang pernah dicoba oleh teman-teman di jaringan Konsil LSM itu adalah melakukan matchmaking workshop. Jadi di salah satu provinsi mereka mempertemukan untuk membangun dialog antara private sector dengan NGO. Dua-duanya sama-sama belum bekerja sama gitu kan, tapi saling menjajaki, saling memperkenalkan diri dalam suasana yang kondusif, saling positif sambil ngopi sambil apa. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kemudian apakah dari situ muncul kayaknya kamu cocok deh kerjasama dengan ini kayak Mak Comblang gitu ya. Jadi cocok deh, saya punya concern di bidang ini. Misalnya masyarakat di sekitar area operasi perusahaan saya itu banyak yang terkena banyak memiliki perilaku BAB, buang air besar sembarangan. Nah, akhirnya sesudah itu kan misalnya dia ternyata perilaku BABS ini bisa memberikan dampak yang negatif karena apa? Area sekitar menjadi kotor, kumuh, kemudian bisa menimbulkan penyakit, dan ketika menimbulkan penyakit itu banyak karyawan perusahaan yang notabene adalah warga masyarakat desa tadi absen karena harus pergi ke dokter. Nah itu perusahaan kan akan terkena dampak negatifnya. Akhirnya perusahaan berpikir, berarti masalah bahwa karyawan banyak yang periksa ke dokter bolos karena sakit yang diakibatkan oleh BABS itu ternyata karena perilaku mereka sehari-hari. Apakah cukup hanya dengan dikotbahi oleh dokter perusahaan? Enggak, gitu kan? Terus bagaimana caranya melakukan bekerja? Oke, saya kerjasama dengan salah satu lembaga yang melakukan edukasi mengenai stop BABS itu, kampanye stop BABS, lalu mentargetkan dengan ada pilot keluarga-keluarga sehat, rumah-rumah sehat, ada membuat program lomba rumah sehat sebagai salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, itu dilakukan. Sementara dari sisi internal perusahaan, bagian human resource yang membawahi klinik dan dokter itu melakukan campaign melalui ibu-ibu karyawan misalnya. Ini ada dua sisi. Jadi ketika melihatnya itu perlu melihat dari aspek yang di luar dan aspek yang di dalam. Nah, saya kira kampanye-kampanye seperti ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nunu. Ada teman-teman seperti ada Mas Jalal, nanti ada kalau di Kalimantan itu ada Mas Basori, kemudian kalau di Jawa Timur mungkin Mbak Nunu nanti bisa kenal dengan Mas Fajar, itu aktif juga di Forum CSR Provinsi Jawa Timur, itu ada juga gitu. Saya kira gitu Mbak Nunu. Ini ada beberapa teman private sector loh di sini. Nanti ada beberapa pertanyaan seperti dari Kak Beng, itu dijawab oleh teman-teman dari Tapanuli saya kira. Silakan, lanjut Mbak Dini. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Beng Hasanah, bagaimana cara menyelesaikan konflik masyarakat dan perusahaan? Contohnya ini apa ya, Renak? Ini ternak masuk ke area perkebunan. Oke. Ya. Ternak maksudnya. Masyarakat masuk di area perkebunan sawit dan makan sawit yang baru mulai tumbuh sehingga perusahaan kemudian meracuni atau menembak ternak masyarakat. Kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan sebagai pendamping? Terima kasih Kak Beng. Ini masalah yang pernah saya alami bersama teman-teman di Tapanuli Selatan, gitu kan, di Sumatera Utara, bahwa ternak itu masuk ke sawit. Sebetulnya kami perusahaan tidak pernah melakukan penembakan. Ini kalau berbicara di kasus kami ya, perusahaan tidak pernah melakukan penembakan. Bahkan kami harus menghabiskan biaya sedemikian besar untuk merekrut karyawan yang tugasnya mengusir sapi.
Nah, masyarakat mengatakan bahwa ketika sapi itu dilepaskan di area perkebunan perusahaan, perusahaan tidak akan berani protes, tidak akan berani mematikan, tidak akan berani menyakiti. Karena apa? Begitu perusahaan memprotes, menyakiti atau membunuh ternaknya, maka masyarakat dengan mudah demo dan memboikot perusahaan. Nah, sementara dari sisi masyarakat, perusahaan tidak berani melakukan itu. Itu dari argumen masyarakat. Dari masyarakat, kalau dia melepaskan ternak itu di kebun tetangganya, justru itu dibunuh. Akan terjadi konflik antar tetangga. Nah, akhirnya apa yang kami lakukan dan pada waktu itu dan sekarang masih berjalan adalah melakukan pendekatan ke para peternak ini untuk bersama-sama mencoba sebetulnya apa sih yang membuat ternak-ternak ini berkeliaran di perkebunan, termasuk di kebunnya tetangganya gitu kan. Ternyata adalah masalah pakan. Jadi isunya sejauh itu yang kami hadapi adalah masalah pakan. Jadi selain melakukan edukasi, kita juga melakukan piloting untuk bagaimana pakan yang mengolah pakan yang baik untuk ternak. Itu sampai kita bekerja sama dengan salah satu pemerintah desa membuat piloting untuk pengolahan pakan ternak. Dari situ tidak sekedar itu, ternyata pengolahan pakan ternak itu juga berimplikasi pada biaya buat masyarakat. Padahal nggak semuanya biaya itu akan datang dari perusahaan, karena itu ternaknya masyarakat. Kalau 100% dari perusahaan itu nanti akan masyarakat akan menjadi tergantung dengan perusahaan. Nah, perusahaan mencoba memfasilitasi juga untuk melakukan pengembangan usaha di luar itu agar bisa mensupport cash flow-nya ke pengolahan pakan ternak. Sementara ternak dari hasil pengolahan pakan itu, ternaknya idealnya gizinya menjadi semakin baik dan ketika dijual nilainya tinggi. Challenge-nya ternyata adalah budaya dan pola berpikir masyarakat setempat memiliki ternak itu seolah seperti status sosial. Semakin banyak ternakmu, itu semakin kamu dihargai, berarti kamu semakin terpandang dan semakin kaya. Padahal ternaknya yang dimiliki itu sampai kurus-kurus kering. Nah, sementara pandangan yang bagus adalah ternak ini bisa diputar, diolah, disalurkan ke industri daging misalnya. Nah, jadi ini link and match dengan industri pakan orang. Kalau tadi pakan ternak, ini pakan orang. Jadi daging, karena kalau di area tertentu, misalnya Kak Beng, kalau di Toraja itu kan harga kerbau itu mahal, apalagi kerbau bule itu harganya bisa 100 juta kan. Ya, nah, itu yang akhirnya disalurkan ke pasar. Jadi masalahnya mencoba didekati dengan pendekatan itu, kemudian ketika itu adalah akar masalahnya adalah sebetulnya adalah ekonomi, tadi mencoba bagaimana memberikan nilai tambah ekonomis bagi ternak itu, disalurkan kepada industri pakan, kemudian dia akan melakukan pembenihan lagi, diolah lagi pakannya. Nah, proses ini yang masih berjalan. Nah, sejauh ini kebetulan itu sebetulnya konfliknya bisa ke arah dua arah, antara perusahaan dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan masyarakat. Itu yang kita coba tengahi juga. Nah, masyarakatnya memilih daripada konflik antara masyarakat dengan masyarakat, tak lemparin aja ke kebunnya perusahaan. Perusahaan nggak akan protes, karena kalau protes perusahaan tak demo. Itu. Ini cerita ya, kasusnya berbeda, konteksnya berbeda Kak Beng ya, tapi itu cerita pengalaman kami. Mungkin di sini masih ada Mas Fadli ya. Mas Fadli masih ada di sini nggak? Oh, itu masih Mas dari buku ya. Mas Fadli. Nah, Mas Fadli ini kebetulan kalau tadi Mbak Nunu bercerita, saya perlu harus berbicara dengan orang-orang private sector. Mas Fadli ini adalah salah satu staf CSR untuk perusahaan perkebunan di Tapanuli Selatan, di daerah Binanga. Nah, Mas Fadli mungkin bisa cerita soal apa yang disampaikan Kak Beng tadi. Silakan, Mas Fadli. Terima kasih Mas Dito. Terima kasih semua. Ya sama seperti yang disampaikan oleh Mas Dito. Sebenarnya kami pun di sini masih bergeliat untuk mencoba berdiskusi dengan masyarakat. Bagaimana upayanya untuk memitigasi hewan ternak yang ada di perkebunan. Memang background atau latar belakang masyarakat itu mungkin sama dengan yang lainnya, bahwa dulu sebelum adanya sawit adalah ladang masyarakat atau ladang pertanian yang bebas untuk dimasuki oleh semua orang. Nah, tapi nyatanya memang sekarang sudah ditanami oleh beberapa tanaman sawit. Nah, tapi kita tidak menitik beratkan di situ, tapi kita menitik beratkan apa yang disampaikan oleh Mas Dito, mengupayakan mitigasi dan tidak ada konflik dalam artian
kita membunuh ternaknya, kemudian ataupun memotong kakinya dan segala macam, kita hindari itu karena pada dasarnya keberadaan perusahaan juga tetap harus beriringan dengan masyarakat. Nah, pendekatan-pendekatannya kita coba menggunakan pilot project untuk saat ini yang sedang dilaksanakan itu pakan ternak silase. Karena melihat bahwa memang setelah beberapa riset beberapa tahun ke belakang, problem utamanya masyarakat itu cuma pakan sebenarnya. Karena kalau kebutuhan lain, air, kemudian kesehatan segala macam masih bisa disuplai dengan pribadi pemiliknya sendiri. Kalau pakan kan ada di alam, jadi mereka tidak bisa menciptakan pakan itu sendiri. Makanya kita coba dekatkan yang tadinya ada di kebun, kita dekatkan di samping kandang. Makanya nanti kalau misal kita ada sesi yang mungkin lebih dalam lagi, jadi kita coba pendekatan kandang yang komunal, kemudian di sebelahnya itu ada pakan. Nah, pakan ini kita coba maksimalkan dengan turunan ekonominya, Kak Beng. Jadi kita saat ini sedang menanam tebu, di mana kalau kita di breakdown tanaman tebu sendiri itu ada satu pakan yang bisa kita manfaatkan dari sisi pelepah daunnya bisa jadikan silase, batangnya bisa jadikan minuman tebu, kemudian ampas tebunya itu bisa jadikan kompos untuk tanaman tebu sendiri. Jadi sirkular ekonominya itu berputar, jadi masyarakat atau petani atau peternak itu nggak kebingungan untuk pembiayaan ekonominya. Jadi sedang berjalan sampai saat ini, kita akan coba setting untuk turunan ekonominya. Jadi harapan dengan ternaknya yang nggak masuk ke kebun, kita dekatkan dengan silase. Karena kalau misal kita berbicara lebih detail silase, secara umum memang pakar dari peternakan yang bisa menyampaikan. Tapi kalau kita bisa cerita bahwa silase kan diuntungkan dengan awetan pakan yang bisa bertahan sampai 1 tahun. Jadi peternak nggak mesti yang harus ngangon ternaknya ke kebun, tapi bisa tinggal ngambil di gudang karena sudah dibuatkan silasenya. Jadi pendekatan seperti itu yang coba bisa diterapkan nanti Kak Beng, salah satunya pendekatan pakan, supaya peternak-peternak yang tadinya cuma nyari pakan tujuan ke kebun, bisa nggak usah repot-repot nyari pakan, kita dekatkan pakan itu di samping kandang. Itu sih Mas Dito. Oke, terima kasih Kak Beng. Terima kasih Mas Fadli. Lanjut Mbak. Ya, lanjut untuk pertanyaan berikutnya, itu adalah bagaimana menyamakan frekuensi dalam bidang pemberdayaan masyarakat antara NGO dengan private sector. Seringkali apa yang menjadi mimpi NGO dan maunya private sector itu beda. Ya, Pak Maman, terima kasih. Kang Maman yang sudah hadir sesi kemarin dan sesi hari ini. Kayaknya jawaban untuk pertanyaannya Kang Maman itu di sesi minggu depan. Oke. Kita akan berusaha menyambungkan untuk melihat sebetulnya apa sih yang menjadi concern perusahaan dan apa menjadi concern masyarakat. Nah, itu kita mencari titik temunya. Itu ya, Kang. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Pertanyaannya. Panjang ya. Iya, benar. Bentar, saya baca dalam hati aja. Di Gorontalo, CSO dan JSO agak sulit bertemu, terutama CSO yang fokus pada isu lingkungan. Pernah difasilitasi oleh pemerintah untuk pertemuan CSR dan CSO untuk bisa berkolaborasi ke depan. Namun ada beberapa kecurigaan antara kedua belah pihak dan seringkali tidak memiliki kepercayaan untuk saling kerjasama dan diberi kepercayaan. Nah, sementara kalau melihat capaian SDGs Gorontalo masih sangat jauh untuk berkaitan target aspek lingkungan. Nah, jadi ini bagaimana cara mengatasi dari isu bahwa di Gorontalo untuk mempertemukan gitu antara kebutuhan CSO dengan CSR-nya. Apakah ini sama nggak ya dengan pertanyaan yang di atas itu ya, Mas Dito? Ini tadi pertanyaannya hampir sama dengan punyanya Mbak Nunu tadi. Artinya apa? Ada kepentingan-kepentingan seperti menarik mitra kerjasama itu dari temannya sendiri. Ini mitra kerjasamanya juga dengan pemerintah. Sebetulnya tidak ada larangan dia mau perusahaan bekerja sama dengan pemerintah atau dengan NGO gitu kan. Sepanjang dia sudah memiliki kapasitas, itu kapasitas dan kompetensinya jelas, terukur dan bisa dikomunikasikan. Nah, apakah CSR itu hanya berupa dana? Tidak, CSR itu bisa program, bisa kerjasama. Jadi apakah melulu bahwa teman-teman ketika bekerja sama dengan sektor swasta itu yang dicari adalah dana? Bisa jadi bentuk capacity building, bisa jadi bentuk sumber daya manusia. Misalnya kita meminta expertnya, ahlinya dari perusahaan untuk membantu. Itu bisa.
tidak sekedar bentuk dana. Nah, kemudian kalau toh dananya masuk ke pemerintah, itu perusahaan banyak menghindari seperti itu sebetulnya, karena nanti pemerintah itu sudah punya budgetnya sendiri, itu bisa dimonitor sama PPATK sama KPK. Jadi akan memilih bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang juga bisa memfasilitasi bekerja sama dengan pemerintah, tapi tidak memberikan dana langsung ke pemerintah, saya kira. Nah, capaian lalu bagaimana kepentingan politik yang diberikan kepada pihak yang tidak tepat sasaran. Saya kira kalau dari sisi kita sebagai NGO sektor misalnya, tentu kita satu harus meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita agar terlihat bisa sebagai lembaga yang dipercaya, dapat diamanahi untuk bekerja sama. Dua, network dan engagement itu yang harus selalu dibuka. Nah, kesaling curigaan antara NGO sektor, civil society dengan private sector itu banyak terjadi di daerah-daerah yang seringkali terjadi konflik antara dua belah pihak ini. Di beberapa daerah yang lain justru terjadi kerjasamanya mesra banget. Awalnya mungkin bisa jadi awalnya bahkan dalam kubu yang berlawanan, tapi sudah dibuka dengan pendekatan dialog dan lain-lain. Akhirnya bisa saling memahami dan saling melengkapi. Oke, kalau kelemahannya di situ, kita bisa bantu perbaiki di sini. Kalau kelemahannya di sini, perusahaan bisa bantu yang di sisi ini, teman-teman NGO bisa bantu di sini. Tentu pola-pola kerjasamanya nanti bisa di-create dalam bentuk kemitraan atau dalam bentuk project bersama teman-teman NGO dan private sector tentunya. Gitu, Mas Ain ya. Untuk pertanyaan berikutnya, dari pengalaman Bang Dito, apakah NGO lokal di daerah dapat mengakses dana CSR untuk perusahaan nasional untuk upaya pelestarian alam? Karena di daerah Maluku lebih banyak perusahaan plat merah yang dananya lebih banyak untuk upaya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kak Wil LPPM. Oke, apakah NGO lokal di daerah dapat mengakses? Nah ini, sekali lagi ya, kita bukan berbicara soal dana. CSR itu kita berbicara soal kolaborasi. Bisa kolaborasi program, bisa kolaborasi pembiayaan, bisa kolaborasi SDM-nya, seperti itu. Nah, kalau menurut saya, apakah bisa bekerja sama dengan perusahaan nasional? Selama perusahaan nasional itu punya area operasi di daerah, daerahnya Bang Wil, bisa. Atau selama perusahaan nasional itu punya concern di area Bang Wil, punya area operasi di sana, atau punya kantor cabang, kemungkinan bisa. Tapi kalau tidak, memang sebetulnya CSR itu mencari perusahaan yang dengan area operasi yang terdampak. Kalau dia tidak punya kepentingan di situ, dia tidak akan perhatiannya atau prioritasnya akan turun. Kalau perusahaannya cakupannya nasional, biasanya yang cakupannya nasional ini marketingnya. Nah, kalau marketingnya cakupannya nasional, kegiatannya menjadi kecil-kecil. Tapi kalau perusahaannya yang berpraktek di situ, punya pabrik di situ, punya site di situ, itu hampir pasti akan bisa didekati untuk bekerja sama. Jadi tentu saja proses kerjasamanya seperti apa, harus dilakukan engagement terlebih dulu, pembinaan relasi terlebih dulu, membuka dialog, kemudian memahami concern perusahaan, memahami concern sekitar. Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki sertifikasi nasional maupun internasional terkait dengan lingkungan, itu tentu akan lebih ketat dalam aspek-aspek lingkungan. Dan mereka, satu, ada yang bisa dilakukan sendiri karena terkait dengan pengelolaan polusi, instalasi pengelolaan air limbah, soal safety, soal kebakaran hutan, soal mitigasi kebakaran hutan dan lahan, itu mereka punya departemen-departemennya sendiri. Tapi ada aspek-aspek sosial, misalnya mengedukasi masyarakat supaya misalnya mencoba untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan praktek membuka lahan dengan membakar. Nah, perusahaan bisa melakukan sendiri, bisa, karena perusahaan juga memiliki tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, sementara di desa-desa itu bisa jadi memiliki yang namanya Satgas Karhutla atau memiliki Satgas Pengurangan Risiko Bencana. Ini yang bisa diajak kerjasama. Sama halnya ketika teman-teman dari NGO yang berfokus di lingkungan atau pengurangan risiko bencana misalnya, itu juga bisa bekerja sama untuk mendampingi desa-desa yang ada di sekitar perusahaan seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan perusahaan plat merah atau perusahaan, kalau saya ngomong plat merah, saya akan langsung ngomong BUMN. Kalau BUMN ada aturannya seperti itu tadi. Nah, yang namanya kegiatan lingkungan, Mas, sejauh yang saya tahu, itu juga tidak akan berjalan sendiri dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat kok. Community organizing kalau berbasis di grassroots itu pasti ada kegiatan yang sifatnya pendampingan, terus pengorganisasian kelompok, melakukan edukasi, memfasilitasi pendidikan, bahkan mengajak masyarakat trekking, itu kan sifatnya community organizing.
Jadi kegiatan yang fokus di area konservasi dan pelestarian alam tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan community organizing. Misalnya kita membahas soal bagaimana memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang tinggal di hutan melalui program perhutanan sosial misalnya. Memberikan nilai tambah di satu sisi bahwa mereka mengurangi ketergantungan pada hutan, di sisi lain memberikan nilai tambah terhadap produk-produk yang bisa mereka kelola dengan melakukan sertifikasi. Ini mirip seperti yang dilakukan oleh Bang Onte dan teman-teman di Telapak misalnya. Itu melakukan seperti itu. Saya kira aspek development dan aspek environment itu akan selalu saling ibarat tangan ini akan selalu berjalan bersama. Dan jangan pernah dipisahkan. Karena kalau kita hanya melihat pelestarian alam saja, ya kan nggak mungkin kita hanya kerjanya nanam bakau saja, nanam mangrove saja, atau melakukan reboisasi. Pasti ada aspek edukasi, ada aspek organisasian. Saya kira itu. Jadi kalau misalnya pintu masuknya tetap dimasukkan dalam konteks community organizing, tidak di isu lingkungan. Ini hanya soal tricky aja, mengemas dan meletakkan konteksnya. Dan saya kira Bang Will kalau bisa join di sesi minggu depan. Kita akan membahas bagaimana meng-align isu-isu tersebut. Thank you, Bang Will. Terima kasih. Maluku atau Ternate ya? Atau Halmahera ya? Oke. Apakah LSM harus sudah terakreditasi dari Kemensos? Ya. Saya tidak tahu apakah Kemensos punya akreditasi terhadap lembaga swadaya masyarakat ya. Sejauh saya yang penting LSM itu satu punya badan hukum, dua punya NPWP. Karena apa? Itu nanti akan ada keperluan pajak dan audit nantinya. Bahwa ketika ini kan kalau di Indonesia segala macam event termasuk dana hibah pun kalau nggak salah dikenai pajak ya. Ya Mbak Dini ya. Saya tolong koreksinya kalau saya yang salah. Nah itu otomatis pola kemitraan di mana perusahaan harus memberikan dalam tanda petik grant terhadap teman-teman NGO itu juga ada implikasi perhitungan pajaknya. Kalau akreditasi saya belum tahu ya. Nah, pola yang sifatnya akreditasi atau standarisasi LSM agar semakin transparan dan akuntabel itu dilakukan salah satunya oleh Konsil LSM Indonesia yang bekerja sama dengan teman-teman FHI 360. Saya kira ada Kakak Selma yang ada di sini. Mungkin Kakak Selma dari FHI 360 bisa cerita soal program transparansi dan akuntabilitas bagi civil society organization. Oke, untuk selanjutnya ini ada Bang Abdul Rahman dari Mitra Turatea. Di daerah kami sampai hari ini CSR perusahaan baik perusahaan nasional plat merah maupun swasta nyaris tak terdengar. Sepertinya dana-dana itu lebih banyak masuk ke pemerintahan daerah chairperson bagi pejabat tertentu. Bagaimana memulai untuk membangun advokasi terkait akses dana CSR tersebut? Oke, Mas Abdul Rahmat, Mitra Turatea ini di mana ya? Boleh saya tahu? Sulsel, Mas. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan di? Ya, Kabupaten Jeneponto. Oh, Jeneponto. Ya. Ya. Jeneponto itu kena pembangunan rel Trans Sulawesi nggak? Belum masuk. Ya. Di sini ada PLTU, PLTU Bosowa punya swasta, ada PLTU dibangun PLN, ada PLTB yang dibangun oleh perusahaan swasta, ada beberapa perusahaan swasta lainnya yang sampai hari ini hanya nama lah, kontribusi ke daerah juga tidak jelas. Oke. Ya, kalau saya melihat konteksnya ya, Bosowa itu punyanya Haji Kala kan? Aksa Mahmud. Oh gitu. Oh iya. Asa Mahmud ya? Iparnya JK. Kadin ya, orang Kadin. Ya, kalau saya melihat, apakah gini, salah satu yang kita lihat dari perusahaan adalah kedewasaannya dalam sisi tanggung jawab sosial. Ketika perusahaan itu dewasa atau mature dari sisi tanggung jawab sosial, tentu itu akan terlihat dari implementing action-nya di lapangan. Nah, kalau memang di situ belum ada dan justru jatuh ke orang-orang tertentu, yang harus kita lakukan tentu upaya edukasi dan advokasi. Advokasi dalam arti begini, advokasi itu kan tidak harus bahwa kita harus datang ke parlemen dan memberikan bukti-bukti penyimpangan atau apa, tapi bisa kita lakukan dalam bentuk dialog dan edukasi. Mungkin bisa jadi misalnya Mas Abdul Rahmat berkolaborasi dengan teman-teman jaringan NGO yang lebih luas yang sudah biasa berinteraksi dengan teman-teman di private sector untuk melakukan misalnya seminar dan membuka mengenai best practice kolaborasi antara
perusahaan-perusahaan swasta dengan civil society di daerah-daerah lain. Saya kira ini perlu dukungan juga dari teman-teman yang ada di NGO yang bersifat jaringan seperti Co-Evolve, Penabulu ini, kemudian Konsil LSM, Filantropi Indonesia, ini Walhi dan teman-teman yang lain untuk terutama yang open minded dan bisa terbuka untuk bekerja sama dengan teman-teman private sector. Nah, ini salah satu upaya untuk membangun kesadaran, tentu diawali dengan knowledge-nya dulu. Kalau knowledge-nya dulu berjalan, baru nanti skill-nya, kemudian attitude-nya bagaimana. Jadi membuka kesadaran dulu dengan menceritakan praktek-praktek sukses di area yang lain, mungkin dengan seminar, mungkin dengan dialog, mungkin dengan media-media yang lain misalnya, dengan menulis, menerbitkan buku. Saya kira itu bisa dilakukan, dan ini saya kira ini inline dengan inisiatif yang dilakukan oleh Co-Evolve saat ini. Mungkin nanti Mas Abdul Rahmat bisa berhubungan dengan teman-teman di Co-Evolve, saya rasa. Siap. Terima Makasih, Mas. Lanjut. Ya, lanjut. Sip. Berikutnya dari Bang Sarni, SP Kendari, bagaimana NGO dapat memastikan bahwa CSR betul-betul dapat langsung diakses oleh masyarakat terdampak atau masyarakat di sekitar perusahaan tersebut? Mengingat yang mengakses CSR adalah pihak-pihak tertentu yang tidak tepat diberikan dana CSR. Nah, sekarang NGO-nya itu bekerja sama dengan perusahaan atau dia ada di luar? Kalau misalnya NGO bekerja sama dengan perusahaan, harusnya kan sudah ada yang namanya program planning-nya. Kalau ada program planning-nya itu ada target ada activities, ada target output, ada target beneficiaries. Kalau itu akan menjadi kontrolnya. Ketika program berjalan itu akan menjadi kontrol dan dimonitor secara berkala. Tapi kalau NGO-nya di luar dan bersifat advokasi atau menjadi watchdog dan berteriak, perusahaan akan bilang, kita bisa menyampaikan informasinya, tapi perusahaan tidak wajib menyampaikan itu kepada NGO. Karena apa? Perusahaan wajib melaporkannya kepada pemerintah, ya. Karena di beberapa wilayah tertentu ada kabupaten maupun provinsi mewajibkan perusahaan membuat laporan CSR setiap 6 bulan. Nah, di situ nanti perusahaan melaporkannya ke pemerintah. Tapi apakah NGO bisa memperoleh laporan? Karena laporan ditujukan kepada pemerintah secara konfidensial, mungkin tidak. Tapi apakah NGO bisa meminta perusahaan melakukan presentasi? Saya kira bisa. Hal yang lain, apakah perusahaan tidak transparan? Jika perusahaan itu adalah perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek atau perusahaan terbuka, TBK, tentu dia mengeluarkan laporan keuangan dan sekarang didorong untuk mengeluarkan laporan keberlanjutan. Transparansinya ada di mana? Silakan membaca pada laporan keuangan dan laporan keberlanjutan tersebut. Kalau perusahaannya belum merupakan perusahaan terbuka, itu memang agak sulit. Nah, kalau perusahaan BUMN juga pasti akan dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan. Nah, kalau laporan keuangan dan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan itu dua-duanya bisa diakses dan dibaca oleh publik, saya kira. Dari situ nanti bisa dilakukan tindak lanjut. Itu Pak atau Mbak Sarni ya? Kakak kayaknya, SP ini solidaritas perempuan sepertinya. Wah, ini dari Mbak Rini, skala Indonesia nih. Halo Mbak Rini. Jadi bagaimana bekerja sama dengan CSR tidak semudah yang dibayangkan. Bagaimanapun perusahaan tentu menginginkan keuntungan bagi perusahaannya. Skala pernah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Kemudian, tapi yang penting adalah justru menghadirkan perusahaan ini. Sepertinya ini Mbak Rini memberikan insight-nya gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Rini. Ini persis seperti input dari Mbak Nunu tadi. Mbak Rini, kita sambil makan bubur ayam di Pasar Sukatani deh. Mbak Rini ini tetangga saya di sebelah. Alah. Jadi ya betul bahwa keuntungan atau manfaat yang diharapkan oleh perusahaan tidak sekedar bahwa melaksanakan program dan dia dapat manfaat reputasi. Seringkali saya bertemu dengan teman-teman NGO, berdiskusi dengan saya, dan mereka akan langsung menyampaikan, nah manfaat perusahaan kan reputasi. Emang perusahaan hanya hidup dengan reputasi doang? Enggak, gitu kan. Reputasi itu adalah ujung paling akhir. Karena apa? Saya percaya dengan salah satu teori yang disampaikan oleh Helio Ingrassia tahun 2010 yang mengatakan bahwa reputasi itu dibentuk dari 3 variabel. Yang satu adalah kinerja, 2 perilaku, yang ketiga adalah komunikasi. Nah, kinerja ini dibuktikan dengan aspek operasional, bisnis, dan lingkungan perusahaan. Perilaku adalah bagaimana komunikasi etis dilakukan. Kemudian komunikasi itu adalah upaya untuk mengkomunikasikan kinerja dan progres yang dicapai perusahaan. Memang tidak semua perusahaan mudah untuk
terbuka berdiskusi dan berdialog dengan teman-teman NGO gitu kan. Tapi ada perusahaan yang sangat mudah, sangat cair, bisa berdiskusi sambil ngopi, sambil apa di luar ruang kantor, gitu kan. Nah, kalau ketemu dengan perusahaan-perusahaan ini nyaman gitu kan. Artinya kita terbuka untuk berdiskusi. Nah, manfaatnya lain yang diperoleh dari perusahaan, saya kira tadi kita selain ada brand awareness, satu ada risk mitigation, Mbak. Jadi itu yang harus dipahami oleh teman-teman NGO. Sebetulnya perusahaan mau mitigasi risiko apa? Concern ini yang kadang tidak diketahui oleh teman-teman di NGO. Nah, kalau kita tahu concern ini, jadi kita bisa bicara bahwa jadi perusahaan itu sebetulnya punya intensi untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, bagaimana penyelesaian masalah ini bisa berjalan lebih dialogis, lalu diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan yang lain dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat dan lingkungan sekitar. Lain soal social license. Kalau social license ini biasanya di awal-awal perusahaan beroperasi atau membangun site, itu dia akan butuh proses konsultasi publik, AMDAL dan lain-lain, butuh FPIC dari masyarakat. Nah, itu yang penting. Bahwa perusahaan-perusahaan ada di sini ada beberapa teman dari Bakri Sumatera Plantation, ada Kang Rano, kemudian dari Biofuel Kalimantan Mas Hadi, ada dari Trimegah Mas Dea, ada dari perkebunan di ANJ ada Mas Fadli. Saya baca ada Mas Didit Susianto di Bumi Jati Power Jepara yang register juga untuk sesi ini, dan dari Pale ada Mas Ardian. Saya kira ada beberapa teman-teman muda dari perusahaan dan bergiat di bidang CSR, dan ada Mbak Meska ya tampaknya ya. Nah, itu juga teman-teman ini akan senantiasa belajar bagaimana perkembangan terbaru tentang CSR, bagaimana melakukan stakeholder engagement yang lebih cakep dengan para pemangku kepentingannya. Saya kira kita terbuka untuk ke sana. Ini ada lagi dari Mas Atmojoyo Utomo bahwa untuk sasaran CSR apakah hanya untuk internal karyawan atau masyarakat lokasi perusahaan? Kemudian yang kedua, praktek yang terjadi di lapangan di Pemda tingkat 1, 2, tim CSR dibentuk atau ditunjuk oleh kepala daerah, bahkan dengan dewan. Tentunya objek sasarnya orang-orang yang mendukungnya. Oke, ini Kang Mas Atmojo Mugio Utomo ini senior saya. Ini tawa aja dia di sana. Mas Mugi ini di Bantul posisinya. Jadi sangat aktif di bidang pemberdayaan masyarakat, mungkin sudah hampir 40 tahun ya Mas ya. Kita udah jalan kemana-mana ya bersama-sama gitu kan. Nah, pertanyaannya saya jawab pertanyaan yang kedua. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, mungkin di tahun lalu, itu ada cerita seorang direktur perusahaan migas diadili di parlemen. Dan anggota parlemen yang mengadili, dalam tanda petik yang mengadili, menyatakan kenapa dana CSR-mu tidak turun ke area di mana itu ada konstituen saya. Pertanyaan saya, ini orang ngerti CSR atau enggak gitu kan? CSR itu dilakukan di area terdampak, dan sebelum melakukan program dilakukan yang namanya stakeholder mapping. Apa itu stakeholder mapping? Adalah sebuah assessment untuk mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan yang terdampak dan terdampaknya dalam hal apa, sehingga dari situ bisa di-create inisiatif-inisiatif community engagement atau stakeholder engagement, entah dalam bentuk program, entah dalam bentuk pembinaan relasi, untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini sebetulnya kita berbicara daerah terdampak dan pemangku kepentingan yang terdampak. Ketika seorang anggota dewan itu meneriakkan, daerah saya di mana konstituen saya ada, kenapa dana CSR nggak turun loh? Pertanyaannya, apakah daerah itu adalah area terdampak perusahaan? Jika perusahaan itu bermain di area yang sifatnya nationwide atau nasional, bisa jadi. Tapi seperti yang saya bilang tadi, perusahaan yang beroperasi dengan nationwide, itu biasanya yang kecil-kecil adalah outlet marketingnya, bukan area atau site operation-nya. Biasanya yang perusahaan menjadi concern adalah operational site-nya, karena di sana itu akan banyak isu dan banyak stakeholders yang harus memperoleh perhatian. Nah, memang itu tidak etis. Sama halnya seperti pertanyaan-pertanyaan teman-teman di beberapa sesi sebelumnya. Menurut Mas Dito, kira-kira forum CSR itu perlu atau tidak? Forum CSR itu perlu untuk berkoordinasi dan melakukan dialog seperti ini supaya terjadi sinergi multi stakeholder. Tapi bukan menjadi tempat untuk pengumpulan dana. Karena ketika terjadi tempat untuk pengumpulan dana, itu ada kemungkinan pertanyaan berikutnya adalah transparansi dan akuntabilitas.
gitu kan? Ini forum ini kelembagaannya, legitimasinya apa? Penyalurannya bagaimana? Nah, kalau sudah disalurkan bisa nggak dilaporkan? Kami pernah mengalami satu pengalaman di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, itu areanya Mas Hadi Susanto itu kalau nggak salah dulu, itu diminta menyetorkan dalam tanda petik strik dana CSR untuk melakukan pembangunan gedung kabupaten. Yang diminta dana CSR loh. Budget CSR ada, tapi perusahaan kami belum di area tersebut, itu baru memulai, baru startup kasarannya. Bagi perusahaan perkebunan itu kan budgetnya, perputarannya akan tergantung dari luasan area. Kalau areanya masih kecil dan banyak terhambat oleh konflik-konflik sosial, maka perputarannya masih kecil. Nah, ini dimintain bangun dana kabupaten, ditolak kita nolak. Strik langsung nolak. Ya itu bukan CSR namanya. Kalau pemerintah kan harusnya punya budget. Bahwa perusahaan bisa berkontribusi, iya. Tapi kontribusinya juga tergantung ke ini perusahaan. Tapi kadang-kadang pemerintah di satu sisi itu mengeluarkan surat. Sudah dihitung, perusahaan harus nyetor sekian juta. Tapi kalau ada seperti itu, perusahaan tidak berkutik. Karena apa? Taat kepada yang punya wilayah. Taat kepada si pemerintahnya itu tadi. Pertanyaannya pertamanya Mas Mugi, apakah CSR itu untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal? Kalau berdasarkan definisi ISO 26000, internal dan eksternal, Mas. Hanya saja yang dipahami itu oleh banyak orang itu eksternal, yaitu masyarakat, NGO, pemerintah, dan lain-lain. Nah, yang internal siapa? Karyawan, pemegang saham, misalnya, keluarga karyawan. Bentuknya apa? Persis seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dalam konteks misalnya area operasional perusahaan, apakah karyawan yang bekerja di area pabrik atau area perkebunan misalnya, itu dilengkapi dengan standar K3 yang layak, keselamatan dan keamanan kerja. Kalau tidak, berarti perusahaan tidak bertanggung jawab sosial. Logika sederhananya seperti itu. Kalau memang di area tersebut dia harus pakai helm, pakai pelindung mata, kemudian pakai gloves, sarung tangan, dan pakai sepatu boot, itu standar dalam peraturan keselamatan kerja karyawan berdasarkan pemerintah, maka dia harus melakukan itu. Kalau tidak dikatakan perusahaan bertanggung jawab sosial. Saya kira itu contohnya, Mas Mugi. Kalau untuk di area terpencil, apakah perusahaan menyediakan fasilitas berobat karyawan, fasilitas sekolah buat anak-anak, seperti di perkebunan atau di area pertambangan? Nah, itu juga menjadi salah satu tanggung jawab sosial perusahaan. Saya kira gitu ya, Mas Mugi. Nah, ini saya bacakan saja bahwa apakah kita boleh untuk menolak pemberian dari CSR karena pemberiannya sudah masuk dalam masa kadaluarsa. Apakah bila kita tolak akan menjadi buruk dalam hubungan dengan pemberi manfaat? Itu gimana tuh, Mas? Gitu. Kalau sampai perusahaan yang menyampaikan gini, perusahaan kan bisa saja menyampaikan misalnya dalam kondisi tidak harus menyampaikan produknya ya, tidak harus menyampaikan produk perusahaannya. Tapi misalnya perusahaan melakukan emergency response ke satu daerah terdampak bencana dan dia harus membeli dari supplier atau vendor untuk anggaplah mie instan ataukah barang-barang yang lainnya, kemudian ketahuan kadaluarsa dan perusahaan tetap memberikan. Yang nggak bertanggung jawab ya perusahaannya, gitu kan. NGO yang ikut menyalurkan ya kalau nggak mengingatkan ya ikut nggak bertanggung jawab juga buat saya, gitu kan. Karena apa? Itu ya sudah melanggar etika sebetulnya, karena barang-barang yang kadaluarsa itu nggak disalurkan. Saya kira seperti itu sederhananya. Sama aja kita membantu melakukan kegiatan vaksin COVID-19, ternyata vaksinnya udah kadaluarsa. Kan vaksin COVID itu harus dihabiskan, karena begitu dikeluarkan nggak bisa masuk ke penyimpanan lagi kan. Nah itu harus dihabiskan. Kalau terus digunakan hari besoknya, itu udah nggak bisa. Kalau sampai digunakan, bisa sakit itu orang yang kena. Kalau nggak salah lo ya. Tapi itu tidak etis. Baik.